akan menjemukan, tapi ku sadar menanti jawabmu, jawab cintamu. Jangan kau beri harapan padaku, seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu, bukan pura-pura. Jangan pergi dari cintaku, biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya dirimu memang punyaku. Jangan kau pergi, harapan padaku, seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu, bukan pura-pura. Jangan pergi dari cintaku, biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya dirimu memang punyaku. Belum pernah ku jatuh cinta sekeras ini seperti padamu. Jangan sebut aku lelaki bila tak bisa dapatkan engkau. Jangan sebut aku lelaki. Ever told you I want you to the bone? Have I ever called you when you are all alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone. If
you can see what I feel through my bones, every corner in me, there's its presence there around. Maybe I need to read more, but saying how I feel, but I didn't mean it before. I want you to go on. I want you to take me. Oh, I'm falling. Love me, love, I'm rolling. Losing control of my body and soul. Mind you for sure, I'm already yours. Want you down, I'm all in. Want you, time you calling. I'll take control of my body and soul. Mind you for sure, I'm already yours. You got me alright. Baby, we got me alright. I want you to go. Oh, oh, oh. So bad I can't breathe. Oh, oh, oh. I want you to go. So bad to stay, just still longing for you. Although the one that you stay, I'm still waiting on you. Maybe you seem for something that we could never have. Maybe we choose the only love you know we want to say. Or maybe we taking all the risk for something that is real. 'Cause maybe the greatest love of all is you, the eyes can see it. Should I just keep it low? Should I just hope you know?
cintamu bagai malam tanpa bintang. Cintaku tanpa sambutmu bagai malam tanpa hujan. Jiwaku berbisik lirik, ku harus milikimu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu, biar cinta datang karena telah terbiasa. Cinta mawar yang ku beri, mungkin wanginya mengilhami. Sudikah dirimu untuk kenali aku dulu, sebelum kau ludahi aku, sebelum kau robek hatiku. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu, biar cinta datang karena telah terbiasa. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu, biar cinta datang karena telah terbiasa. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu, biar cinta datang karena telah terbiasa.
Selamat malam semuanya, selamat berkumpul kita di sini bersama Dispora diskusi publik. Semoga anak-anak muda dan pendidikan olahraganya juga makin berkembang ya. Peran pemuda paling penting nih buat pertumbuhan di Makassar pastinya. Oke, lagu berikutnya kita langsung sih. Spesial for you guys. Ingatkah kawan kita saling membunuh?
Kali ini pengen nyanyi bareng kita semua, pinjam suaranya, oke? Ku ingin tahu kau harus mau. Ku ingin kau begitu agar kau tahu, jadilah kau milikku selalu utuh. Tanpa tersentuh, cuma aku. Belum Gipa, buru-buru tak mau pulang Gika? Belum Gi. Bila ku mati, walau tak ada cinta, sehidup semati, jadilah kau milikku selalu utuh. Tanpa tersentuh, cuma aku mantanmu mati, jawabannya apa? Dendam banget kayaknya Pak ya. Bila tak ada cinta, sehidup semati. Mantanmu mati, jawabannya Bobsa. Matilah lo walau tak ada cinta, sehidup semati. Fana merah jambu, ku berdua. Momen tak palsu, air Tuhan turun. Tersalurkan
Dia pembuka berdansa sore hariku, sejiwa alam dan dunia melebur sifat kakuku. Hal bodoh jadi lucu, obrolan tak perlu. Itu oh tersalurkan aliran syaraf untuk Martin tua. Media pembuka berdansa sore hariku, sejiwa alam dan dunia melebur sifat kakuku. Rasanya tak cukup waktu, terlalu cepat berlalu malamku nyaman denganmu. Menarilah, menarilah, oh, oh, menarilah denganku. Genggam tangan coklatku, berputar-putar denganku. Oh, menarilah berdansa sore hariku, sejiwa alam dan dunia melebur sifat kakuku. Rasanya tak cukup waktu, terlalu cepat berlalu malamku nyaman denganmu. Menarilah, menarilah, oh, oh, menarilah denganku. Genggam tangan coklatku, berputar-putar denganku. Oh, menarilah wow, makin lama malam makin rame ya. Selamat datang buat bapak-bapak kita yang di depan. Yang di belakang juga abang-abang kita, terima kasih loh tepuk tangannya, ada nyanyi barengnya tadi. Mungkin kali ini kita semoga diskusi santai ya. Diskusi publik ini, apalagi peran pemuda, semoga berjalan dengan lancar sampai selesai. Kemudian menemukan yang diharapkan seperti itu. Song spesial for you guys. Hari-hariku
Tuhan, sentuhan wanita. Ini ku curahkan semua hasrat di jiwa yang tak lama ku pendam. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada cinta di hati. Hari-hari ku lewati hanya sendiri tanpa kekasih. Walaupun ku sendiri, tapi ku masih bisa bahagia. Aku ingin menjadi awan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada cinta di hati, di hati, di hati, oh betapa ku saat ini ku benci untuk mencinta, mencintaimu. Oh betapa ku saat ini ku cinta untuk membenci, membencimu. Yang tahu lagu nyanyi sama-sama, oke? Aku tak tahu apa yang lebih keras lagi, come on. Terima kasih abang-abangku, terima kasih. Sama-sama suaranya, oke?
you born and ignite. You born and I will try. Everybody say to fix you. Oke, mungkin ini lagu terakhir kita, satu lagu terakhir. Terima kasih buat kakak kita juga, kakak IO juga yang udah ngundang kita. Terima kasih. Gimana kak? Bisik-bisik. Oke. Belum ya, belum satu lagi. Belum ya? Oke. Saya lagi diskusi dulu di sebelah kanan. Oh, ini satu lagu terakhir kita ya, benar ya bang? Udah pasti ya? Yang tahu lagunya sama-sama oke. Apa memang harus begini, sedikit sakit hati. Apa mungkin seminggu di Bali, dari panggung sangat simpoksa. Apa nggak bawa uang, baby? Jangan sampai dari mungkin kita profesi. Apa nggak pulang, baby? Apa nggak bawa pulang, baby? Mama, please don't be late. I promise you, sorry I left you, baby. Apa nggak bawa uang, baby? Dengan gaya Bon Jovi, rockstar yang sayang istri. Mama, aku di sini. Dengan gaya Bon Jovi, rockstar yang sayang istri. Mama, aku di sini. Papa memang harus begini, sering bikin sakit hati. Popsa, baby, papa nggak bawa uang, baby. Kau seminggu di Bali, dari panggung sana sini. Papa nggak pulang, baby. Papa nggak bawa uang, baby. Papa nggak bawa uang, baby. Papa nggak bawa uang, baby. Thank you, selamat malam. Terima kasih telah mengundang kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan ucapan. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Andi Patiware Bejema selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Yang kami hormati Bapak Muhammad Rom selaku Kadis Pariwisata Kota Makassar. Yang kami hormati Bapak Muhammad Reza selaku Kadis Ketahanan Pangan Kota Makassar. Yang kami hormati Bapak Andi Hadi Ibrahim Baso selaku Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Makassar. Yang kami hormati Bapak Haji Samrudin Said selaku anggota DPRD Fraksi PAN Kota Makassar. Yang kami hormati Bapak Syahrial Syamsuri selaku Camat Ujung Pandang Kota Makassar. Yang kami hormati pula Bapak Faizal Sahabudin selaku Koordinator Dewan Komando Batalion 120 Kota Makassar. Yang kami hormati Ibu Indira Mulyasari selaku Tokoh Pemuda Makassar. Yang kami hormati Bapak Hasrul Kaharudin selaku Ketua KNPI Kota Makassar. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang di Dialog Publik dengan tema Perspektif dan Peran Pemuda dalam Pembangunan Kota Berbasis Lorong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya lah sehingga kita dapat berada di tempat ini. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat bimbingannya lah sehingga kita dapat berada pada zaman yang penuh barokah ini. Perkenalkan, saya Ririn Nadia Tamrin selaku pemandu acara pada kesempatan kali ini. Langsung saja marilah kita membuka acara dengan mengucapkan basmalah.
Hadirin sekalian, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baiklah, sedikit mengantar. Sebagai pemuda, kita adalah agen perubahan dan tentu saja berperan dalam proses pembangunan Kota Makassar. Nah, dalam rangka menggali potensi minat dan bakat pemuda lorong di wilayah Kota Makassar, acara ini digagas oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar yang bekerja sama dengan dinas-dinas lainnya dan tokoh pemuda di Kota Makassar. Dengan tema perspektif dan peran pemuda dalam pembangunan kota berbasis lorong, yang dimana diharapkan bisa mendapatkan rekomendasi yang bisa dijadikan acuan untuk pengembangan lorong lainnya di Kota Makassar. Adapun tujuan acara dialog publik ini digelar adalah agar terjadinya interaksi dan pertukaran informasi di mana diharapkan dapat meningkatkan apresiasi pemuda lorong di setiap program yang ditawarkan pemerintah. Begitupun sebaliknya. Hadirin sekalian yang kami banggakan, kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, dalam hal ini Bapak Andi Patiware B. Jemma. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Izin, Pak Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua yang kami hormati dan saya banggakan. Di sini ada rekan-rekan kami, senior, kepala dinas. Yang saya lihat ada kepala dinas pariwisata beserta dua kabitnya. Yang saya hormati dan juga saya banggakan Kepala Dinas Ketapang, Ketahanan Pangan, yang kami hormati dan kami sangat banggakan dua anggota dewan yang menyempatkan hadir pada malam hari ini,
Pak Andi Hadi Ibrahim, Ketua Komisi D dari fraksi PKS, serta Bapak Haji Saudin Said, izin Pak Dewan. Yang saya hormati dan saya banggakan juga, di sini ada Bapak Camat Ujung Pandang yang sudah bersedia hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati dan saya banggakan, di sini juga ada Sekretaris Dinas kami, terima kasih Bu Sekdis. Yang kami hormati juga dan kami banggakan, Ketua KNPI Makassar, teman-teman yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati dan juga banggakan adinda kami, Ketua ke-20, para undangan hadirin yang sama kami hormati, dan pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh OPD kami di Pora, mana ini menjadi salah satu program yang kepemudaan. Ada beberapa hal-hal yang mungkin kami sampaikan berkaitan dengan agenda pada malam hari ini, yang mana pastinya kami menginginkan pemuda yang ada di Kota Makassar bisa berperan aktif, mempunyai semangat dalam hal ataupun bersama-sama mensukseskan seluruh program yang ada di Kota Makassar, terkhusus di bidang kepemudaan. Ada beberapa narasumber yang ada pada malam hari ini. Kalau tidak salah ada 8 orang. Memang agak berbeda kegiatan workshop ini karena biasanya narasumber itu cuma 4 orang, ini ada 8 orang. Yang mana saya lihat di beberapa ataupun yang hadir sebagai narasumber ini mempunyai kompetensi, mempunyai kapasitas dalam hal ataupun menyangkut masalah kepemudaan. Di sini ada anggota dewan ya, fraksi PKS di Komisi D, yang mana tadi sudah disampaikan bahwasanya kegiatan ini akan melahirkan rekomendasi-rekomendasi, ide-ide pikiran yang langsung pada teman-teman pemuda Kota Makassar, khususnya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan di rekomendasi itu, di sini ada Pak anggota dewan, bisa mungkin menjadi pokok pikiran ya yang akan dimasukkan di program-program kepemudaan yang ada di OPD kami. Untuk mempersingkat waktu, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas atensinya, terkhusus kepada panitia, pada Pak Kabid beserta jajarannya, pada narasumber yang sempat hadir pada malam hari ini sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita agendakan pada malam hari ini bisa menjadi gambaran program menyangkut masalah kepemudaan untuk selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Andi Patiware Bejema selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Selanjutnya akan diambil alih oleh moderator, oleh Ibu Indah Arifah Febriani. Beliau adalah Direktur Eksekutif Yayasan Silabes Kearifan Madani dan Changemaker Inovasi Edukasi. Kepada beliau saya persilahkan dengan hormat. Selamat malam. Senang sekali saya beberapa narasumber di depan saya sudah pernah bertemu. Selamat malam Indira, selamat malam Kak, Bapak-bapak semuanya, Pak Rum juga, selamat malam Pak Reza,
Bapak yang satu juga selamat malam semuanya. Senang sekali kita hari ini dan berbicara tentang pemuda. Mumpung saya juga masih muda dan pembicara kita pada malam hari ini juga masih pemuda. Anggaplah seperti itu karena selain di atas 17 tahun itu adalah pengalaman. Jadi kita semua adalah pemuda. Kenapa pemuda sangat penting? Karena tema diskusi publik kita hari ini adalah perspektif dan peran pemuda dalam pembangunan kota berbasis lorong. Untuk mempersingkat waktu, saya izin menepi sebentar. Karena narasumber saya sangat banyak, saya akan memainkan atau membuat sedikit peraturan, di mana saya akan membagi diskusi ini menjadi 2 sesi. Sesi pertama, ini adalah metodenya sharing session, dengan durasi per sesi adalah 60 menit. Kami akan membagi satu sesi itu akan dipanggil 4 narasumber dan 4 narasumber lainnya akan menjadi panelis yang akan menanggapi apa yang para narasumber di atas ini menceritakan sebelum saya melemparkan ke partisipan. Begitu selanjutnya di sesi kedua akan bertukar peran. Semoga diskusi kita berjalan lancar. Dan saya juga menginformasikan acara pada hari ini juga akan live streaming di YouTube. Jadi teman-teman pemuda yang hadir pada hari ini, saya mengharapkan sekali aktif dan ikut berdiskusi bersama-sama. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memanggilkan narasumber saya di sesi pertama ini. Narasumber saya yang pertama adalah Bapak Muhammad Rum, selaku Kadis Pariwisata Kota Makassar. Narasumber kedua kita adalah Bapak Muhammad Reza, Kadis Ketahanan Pangan Kota Makassar. Dan yang ketiga adalah Bapak Andi Hadi Ibrahim Baso, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Makassar. Dan narasumber saya yang terakhir dan bukan yang paling bontot adalah Bapak Haji Sahrudin Said, anggota DPRD Fraksi PAN Kota Makassar. Selamat datang. Kayaknya memang saya pada malam hari ini di atas panggung saya yang paling cantik, Pak. Terima kasih. Membuat saya merasa berharga sekali. Dan keempat narasumber yang di bawah saya harapkan menjadi panelis. Saya akan juga memberikan waktu setiap orang. Dan panelis kita yang tetap adalah Pak Kadis. Nanti akan memberikan juga tanggapan terkait apa yang kita bahas di sesi pertama. Kita akan memulai. Karena ini adalah kita mau berbicara tentang perspektif dan peran pemuda dalam pembangunan Kota Makassar. Apa yang mau ditawarkan? Inovasi apa yang kira-kira mau ditawarkan sama pemuda di Kota Makassar? Kita mulai dari Pak Rum dulu deh. Sebagai leading sektor, salah satu leading sektor ada di Pak Rum juga ya Pak ya? Silahkan Pak. 5 menit ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat para narasumber, moderator, para panelis, Pak Kadis dan seluruh jajaran dan para tamu undangan. Kalau di Dinas Pariwisata, kami membuat ada 4 program. Semua pemuda bisa masuk di dalam situ, terkhusus di nanti ada satu sektor yang peran pemuda sangat diharapkan di dalam sektor tersebut. Yang pertama adalah pengembangan destinasi pariwisata dan industri pariwisata. Itu bertugas atau mempunyai tugas fungsi untuk bagaimana kita menciptakan destinasi yang berdaya saing, terus kemudian menciptakan industri pariwisata yang kondusif, terus kemudian ada program pengembangan kapasitas sumber daya manusia pariwisata. Nah, di sini juga peran pemuda ini diharapkan. Kenapa kita bisa menciptakan para tour leader
tour operator yang bisa menjadi peluang bisnis baru atau skill training baru bagi para pemuda. Ini kita harapkan juga peran pemuda di dalam pengembangan kapasitas SDM pariwisata. Terus kemudian yang ketiga adalah pengembangan ekonomi kreatif. Nah ini ada 17 subsektor. Para pemuda ini harus bisa masuk ke 17 subsektor ini. Kita ada film. Yang unggulan kita itu di Makassar ada 4. Pertama adalah kuliner, kemudian fashion, ketiga film dan animasi, dan keempat kriya. Kalau kita fokus di 4 program ini, teman-teman para pemuda di Kota Makassar, seperti kita tahu kalau film, sekarang siapa yang nggak tahu film seperti Uang Panai sudah mau bikin lagi Uang Panai 2. Siniasnya adalah rata-rata anak-anak dari Makassar, dan itu kalau dari berdasarkan Undang-Undang Pemuda, kalau kita tahu kan Undang-Undang Pemuda itu dibilang pemuda ada batasan sampai dengan 30 tahun. Nah, 30 tahun. Kalau yang lebih sedikit kayak saya lebih 8 enggak apa-apa aja juga gitu kalau Pak Ketua KNPI gitu kan. Jadi range-nya seperti itu. Banyak peran di subsektor. Terus kemudian kuliner. Kita punya event namanya Makassar Culinary Night. Hampir seluruh tenan diisi oleh para pemuda. Jadi pemuda ini sekarang sudah tidak malu lagi ketika dia harus membuka usaha di bidang makanan dan minuman. Mereka tidak gengsi untuk menjual. Seperti itu, ini jiwa entrepreneurnya sudah terasah dari sekarang. Ini sesuatu yang menurut kami di industri pariwisata dan ekonomi kreatif, terkhusus di food and beverage, itu menurut kami sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena industri-industri makanan ini dimulai dari anak-anak muda, bahkan ghost kitchen. Ghost kitchen itu artinya tidak ada tokonya, tapi ada jualannya. Seperti itu, dan itu online, dan itu anak muda semua. Kita punya database-nya gitu. Terus yang terakhir adalah pengembangan pemasaran pariwisata. Di sini kita biasa terlibat dengan Advindo, namanya Asosiasi Duta Wisata Indonesia, untuk membuat pegelaran pemilihan Dara dan Daeng pariwisata atau duta pariwisata. Ini banyak sudah jelas pasti pesertanya adalah pemuda gitu, karena kalau pemuda ini knowledge-nya besar, tinggi, potensial, terus kemudian secara fisik dia Malebi dan Magaretak lah gitu. Jadi itu ada 4 program yang kami tawarin untuk di pariwisata. Jadi semua teman-teman terkhusus di ekonomi kreatif itu bisa masuk, entah itu melalui komunitas, melalui kelurahan maupun kecamatan. Kita ada banyak program. Kalau mau lihat program-program kita ada media sosial, ada di Instagram, kita punya tourism_Makassar dan TikTok gitu. Jadi main TikTok juga gitu, karena jangkauannya adalah yang diinginkan adalah segmentasi pasar para milenial, baik Gen Z maupun Gen Y dan milenial sendiri gitu. Jadi kita berharap dengan adanya peran pemuda dalam kepariwisataan ini semakin menjual Makassar dengan jangkauan pasar yang lebih luas. Kenapa? Karena milenial dan Gen Y dan Gen Z ini mempunyai spending yang luar biasa untuk pariwisata. Walaupun mereka hanya foto selfie, tetapi spendingnya besar sekali. Seperti itu. Jadi kita berharap dengan adanya nanti lahirnya lorong wisata, salah satunya yang kita sudah buat prototipe-nya yaitu di lorong Ian Bamba Puang, itu sudah bisa menjadi destinasi digital. Kalau kita sebutnya di pariwisata destination digital destination. Artinya berakhir pada saat Instagram, supaya menciptakan foto-foto yang Instagramable, akhirnya meningkatkan followers atau meningkatkan citra si pengunjung tadi gitu. Jadi kami menawarkan banyak hal, kami ingin keterlibatan dari para pemuda untuk membantu memasarkan produk pariwisata yang ada di Kota Makassar. Karena kita tahu potensinya besar sekali, tadi yang saya sampaikan bahwa spendingnya besar. Mungkin ada yang menabung, ada yang meminta dari orang tua, seperti itu. Tapi sekali lagi tidak bisa diremehkan segmentasi pasar Gen Y, Gen Z, dan milenial ini untuk segmentasi pariwisata. Begitu, terima kasih. Cukup, nanti kan ada panelis yang lain. Bapak Siap. Yang bermasalah. Oke, terima kasih Pak Muhammad Rum atas penjelasannya. Banyak pertanyaan Pak, tapi saya masih menahan diri sebenarnya. Saya langsung ke Pak Muhammad Reza dulu. Silahkan Pak. Apa programnya Pak? Biar anak-anak muda yang di sini tahu sebenarnya apa yang kita mau lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat bagi kita semua. Nah,
kami hormati para panelis, sesama pemateri dan moderator, serta hadirin Pak Kadis Pora selaku tuan rumah dan hadirin sekalian yang hadir pada malam hari ini. Jadi kalau Dinas Ketahanan Pangan itu Bu Indah, ada Ibu Indah juga di sini, jadi saya Ibu Indah yang ini ya. Kalau Dinas Ketahanan Pangan itu kita lebih kepada pangan masyarakat. Tapi kalau singgung masalah kemudahan maka anak muda, maka kami harus berbicara sebagai leading sektor lorong wisata. Menyambung tadi yang Pak Rum sampaikan tentang lorong wisata, memang lebih banyak dinas pariwisata yang bergerak di dalamnya. Lorong wisata ini merupakan pintu masuk untuk 24 program prioritas Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Jadi lorong wisata ini adalah sesuatu yang dimulai dari lorong. Kita ini pengembangan dari lorong garden. Lorong garden itu sudah beberapa tahun berjalan, alhamdulillah sudah menghijaukan lorong-lorong dan sebagian besar sudah menata infrastruktur, menata pola hidup masyarakat di lorong. Kita tahu bukan mendiskreditkan masalah lorong, tetapi fakta mengatakan bahwa lorong-lorong dulu beberapa tahun, 5-10 tahun yang lalu, lorong itu adalah sesuatu yang gambarannya kumuh, ekstrim, keras. Ya, itu kurang lebih gambaran tentang lorong. Alhamdulillah kepemimpinan Bapak dan Ibu Mantu ini banyak memberikan perubahan kehidupan di lorong. Nah, berbicara tentang kepemudaan lorong wisata ini, banyak hal yang kita tawarkan dan bisa berikan kepada pemuda. Kemarin Pak Isal mungkin ya, kita sudah berkoordinasi juga bagaimana teman-teman batalion ini bisa terlibat di 1000 lorong ini. Itu anak muda dari batalion ini kan anak muda semua yang kita berdayakan. Mulai dari keamanan, karena kan keamanan di lorong selama ini cukup ekstrim ya, kita bisa katakan seperti itu, untuk bukan menegatifkan lorong itu, tetapi memang kondisi saya juga anak lorong, saya anak lorong di Landa juga, jadi saya bisa mengatakan seperti itu. Nah, di lorong ini yang kita ubah mindset anak-anak semua, anak-anak muda kita semua di lorong ini yang kita rubah. Nanti di lorong wisata ini kita siapkan WiFi dan CCTV. Nah, kenapa ada CCTV? Ini untuk memantau kegiatan-kegiatan bukan cuma anak muda, tetap termasuk masyarakat, baik dari keamanan maupun dari hal-hal yang kita antisipasi terjadi. Karena selama ini alhamdulillah dengan adanya CCTV di Makassar ini banyak hal-hal, banyak kejadian-kejadian yang bisa terpantau dan bisa ditemukan jalan keluarnya. Kemudian ada WiFi. Ini WiFi menjadi sesuatu yang pro dan kontra WiFi di lorong. Nah, kita lihat biasa di mini market banyak dengan adanya WiFi gratis, anak muda main gadget, main game seperti itu. Nah, ini kontranya. Kenapa kita tidak berpikir pro-nya, berpikir positifnya? Dengan adanya WiFi minimal ini anak-anak tidak keluar keluyuran pergi main busur-busur atau istilahnya balap-balap liar. Nah, tidak selamanya internet itu negatif, pasti ada positifnya juga. Jadi bagaimana kita menggiring teman-teman anak-anak muda kita itu untuk melakukan hal positif dengan WiFi itu. Lorong wisata lagi, di situ ada UMKM. UMKM ini jangan kita berpikir UMKM ini hanya mama-mama atau bapak-bapak. Anak muda pun itu ada UMKM. Seperti dari beberapa SKPD itu kan nanti akan adakan pelatihan. Bisa saja nanti situ ada pelatihan sablon, bikin stiker, kemudian perbengkelan juga, macam-macam yang bisa menyentuh anak muda. Ini tergantung apa kebutuhan yang ada di situ. Kalau di lorong itu mengatakan anak mudanya semua saya mau pelatihan ini Pak, saya mau pelatihan ini Bu. Nah, itu yang kita siapkan nanti. Jadi ada 7 SKPD yang mempunyai skill training gratis. Ini sesuai juga dengan program 24 program Bapak Wali Kota. Salah satunya juga di Spora juga ada skill training gratisnya tentang kepemudaan juga. Kuliner ada, kebudayaan juga. Budaya di situ juga ada seni. Apa yang ada di lorong itu kita berdayakan mereka. Seperti ada beberapa titik itu banyak memang anak muda ya. Mungkin seperti adik-adik tadi juga itu penari-penari Gandrambulo. Ada beberapa kita titik-titik kebudayaan di sini kita akan gali juga, kita angkat kebudayaan, dan itu semua dari anak-anak muda yang ada di lorong itu.
Nah, kemudian apalagi di lorong wisata itu infrastrukturnya ini kita ada namanya mural. Ini Pak Rum yang pariwisata yang pendesainannya mural-mural itu. Kenapa tidak kita lakukan juga pelatihan, melatih anak-anak muda kita bikin mural-mural, sehingga mural-mural ini bukan sesuatu yang negatif. Kalau grafiti itu kan selalu anggapannya negatif. Oh ternyata grafiti atau mural ini bisa dibuat lebih cantik dan bermanfaat untuk lingkungan. Saya rasa banyak hal-hal yang bisa tonggak apa istilahnya kemarin itu, pendorong di lorong itu sendiri. Anak-anak muda kita berdayakan, keamanan, termasuk perparkiran mungkin ini kan membuka-buka peluang tenaga kerja lagi baru. Jadi kemudian anak muda banyak bisa masuk nanti di lorong wisata. Bagaimana kita bisa menerima lorong wisata ini kehidupan anak muda. Mungkin itu sementara dari saya, Bu Indah. Terima kasih. Terima kasih Pak Reza. Tidak gini, kalau komisi izin, saya mau mengklarifikasi. Bapak dari komisi D benar? Oke. Komisi D adalah lingkup kerjanya adalah pekerjaan umum, perumahan, salah. Oh itu ini C. Kalau yang D apa kira-kira? Oh kepemudaan, kesehatan. Oke. Kalau begitu Pak, bagaimana Komisi D melihat semua program yang ditawarkan sama pemerintah kota saat ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita muji dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas kehadiran kita pada malam hari ini. Di depan kita ada Pak Kadis Dinas Pemuda dan Olahraga beserta jajarannya. Di tengah-tengah kita juga hadir para narasumber, ya, Kadis Pariwisata, Kadis Ketahanan Pangan, dan saudaraku ya Ajit Said yang beliau dari fraksi PAN, yang tentu masih sangat muda juga, ya, beliau sangat muda. Ya, kami, kalau saya kelahiran 82, ya, di Dewan sudah umur masuk 38 tahun, ya. Kalau lebih muda lagi Pak Ajit. Jadi di Dewan DPRD Makassar banyak sekali anak-anak muda. Ini artinya menandakan bahwasanya ya anak-anak muda ini aset, ya, aset bangsa. Kalau kita membuka data seluruh Indonesia, maka angka 68% itu dihuni oleh pemuda, ya. Oleh karena itu inilah yang pernah dikatakan oleh Bung Karno, beliau mengatakan berikan aku 10 pemuda, saya akan guncang dunia ini. Jadi maksudnya adalah pemuda ini agen of change, ya. Jadi dia unsur perubah. Oleh karena itu Komisi D ya yang membawai masalah bukan hanya Dinas Pemuda dan Olahraga tapi juga KONI, ya kami sudah pertemukan ini. Kalau KONI diberikan yang lalu 30M ya untuk kerja-kerja mereka, ya dengan melihat ya program Pak Wali ini, ya mulai dari jagai anak tak, kemudian juga masalah ya pemberdayaan lorong, ya ini ada kembali desentralisasi, ya kembali ke lorong. Pak Wali ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya kita tidak ada apa-apanya di pusat ini kalau tidak dimulai paling mendasar, ya. Oleh karena itu kami di DPRD mendukung sepenuhnya program ya Pak Wali yang mengarah kepada ya pemberdayaan kepemudaan. Ya, saya dosen di 5 kampus sampai sekarang, ya, dan kami instruksikan di kampus sekarang bukan lagi kita kirim ke desa-desa, tapi bagaimana membantu program Pak Wali ini di dalam ya pemberdayaan lorong. Kalau kita melihat di Biringkanaya misalkan, ya kami ya di kampus mengalokasikan mahasiswa itu masuk lorong-lorong, ya. Mereka KKN-nya di lorong-lorong kalau istilah KKN, ya. PKL-nya di lorong-lorong sekarang, ya. Jadi ini bisa disinergikan dengan ya pemerintah terkait bahwasanya ya tentu anak-anak muda yang berada di ya lorong-lorong ya ini ingin kita berdayakan. Saya melihat ada ya
ada antusiasme daripada ya pemuda-pemuda sekarang. Coba lihat yang banyak memberdayakan itu geliat ekonomi sekarang, yang banyak menjual itu adalah pemuda-pemuda. Apalagi nih Pak yang terbuat dari gerobak-gerobak itu, yang minimalis itu, ya itu luar biasa. Anak-anak muda yang banyak menjual di situ. Ini artinya bahwasanya ya ekonomi kita bisa berkembang di Kota Makassar ini, itu peran besar daripada kepemudaan. Coba lihat yang penjual-jual di sini. Tidak ada saya lihat nenek-nenek. Ya. Ada ya? Ada tante. Ya, tapi itu mungkin bisa dihitung jari ya. Tapi kebanyakan yang hadir adalah anak-anak muda, yang banyak-banyak menjual adalah anak-anak muda. Sisa bagaimana ya ke depan ya, tentu KONI ya di dalam mengawal aspek olahraga yang ada di Kota Makassar ini itu belum cukup dari anggaran yang 30M yang diberikan oleh ya pemerintah Kota Makassar untuk dikelola. Ya begitupun Dispora, insya Allah saya dengan Pak Ajit di Banggar juga dan di Komisi D ya kita akan menambah anggaran Dispora ini ya tentang yang jelasnya mereka mengadakan kegiatan-kegiatan seperti begini, pemberdayaan kepemudaan. Kapan ini digalakkan di Kota Makassar, insya Allah saya rasa akan mengurangi daripada ya KMPI juga katanya mau ditambah bilang Pak Ajit ya. Insya Allah Pak ya. Yang jelasnya sekali lagi karena kami juga terlahir dari unsur kepemudaan. Saya lahir dari ya BKPRMI ya. 2 periode saya pimpin di kecamatan ya. Lahir dari bahkan di Indonesia saya diambil sebagai ketua HDMI. Himpunan Dai Muda Indonesia yang banyak sekali mengarahkan anak-anak muda ini menjadi dai. Kalau Bapak dan Ibu ke Papua, saya banyak mengirim anak muda ke Papua untuk mereka bisa ya tadi ya karena Makassar ini dikenal dengan pengiriman dai yang terbesar di Indonesia ya ke pelosok-pelosok tanah air. Oleh karena itu banyak pemuda-pemuda yang keren di Kota Makassar ini ya. Cuma barangkali itu tadi perlu Dispora ini memperbanyak kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya. Cuma yang jadi masalahnya sekarang narasumbernya ini Pak, kalau pakai kacamata minus, disorot dengan lampu begini Pak, selesai Pak. Ya panas sekali mata kami. Ya ini kritik dan saran. Ya supaya nanti kalau bisa diadakan, apalagi panasnya Pak luar biasa. Ya. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ya adik-adik sekalian, ya insya Allah ya. Pemerintah Kota Makassar, ya kami bersama pemerintah Kota Makassar di kalangan ya DPRD Kota Makassar terus akan mengawal dan terus akan ya mendukung acara-acara dalam peningkatan daripada kapasitas kepemudaan dan pemberdayaan kepemudaan utamanya yang bersentuhan dengan program Wali Kota Makassar yaitu ya menggalakkan lorong-lorong ini untuk apa pertumbuhan ya kepemudaan yang lorong itu kalau bisa anak-anak muda lah yang berkreasi dalam mengelola lorongnya menjadi lebih baik menjadi lebih baik ke depan dengan berkali-kali lipat kebaikan di dalamnya. Serasa itu mungkin dari saya ya. Demikian. Terima kasih Bapak Hadi Ibrahim Baso. Next, saya ke Bapak. Yang paling terakhir, bukan paling terakhir sih sebenarnya Pak. Tapi saya tadi suka satu cuitan adalah menambah anggaran. Menarik Pak. Karena pemuda butuh anggaran memang untuk bergerak. Cocok ya? Cocok ya? Dukung ya? Kalau menambah anggaran untuk pemuda boleh ya? Tepuk tangan kalau begitu. Oke Pak, langsung Pak. Langsung aja Pak, menjelaskan langsung, apa aja gitu yang mau jelaskan. Nambah anggaran Oke, berapa baik, kira-kira? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ini anak muda atau orang tua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kedengaran anak mudanya. Yang pertama yang saya hormati, yang saya banggakan, ada saudara saya, kebetulan ketua saya di Komisi D. Saya kebetulan anak buahnya, saya sekretaris di Komisi D. Ada Pak Ustadz Hadi, ya, yang saya hormati, Kadispora dan seluruh jajarannya. Ada Pak Kadis Ketahanan Pangan, ada Pak Kadis Pariwisata, ada Pak Camat, dan ada Ketua KNPI, ada saudaraku yang cantik, Ibu Indira, ada juga Ketua Batalion, saudaraku, dan seluruh teman-teman para pemuda-pemudi yang hadir pada malam hari ini. Baik, karena hari ini
saya lihat, kalau Pak Ketua tadi sudah menjelaskan jauh-jauh tentang bagaimana pemuda itu baik ke depannya, kemudian menjadi garda terdepan dalam membangun bangsa ini khususnya melalui lorong-lorong. Kalau saya akan berbicara sedikit tentang bagaimana tupoksi kerja kami di DPR. Nah, sebenarnya angan-angan pemerintah kota ini bagus sekali untuk melihat bagaimana mengembangkan Makassar ini jauh lebih baik lagi ke depan melalui pembangunan melalui lorong-lorong. Disinggung tadi Pak Kadis pariwisata kalau saya tidak salah, maaf ketahanan pangan mungkin ya, mengenai lorong garden. Di periode pertama saya tahun 2014 yang lalu, kami juga adalah pemikir-pemikir atau orang-orang yang mensupport yang namanya lorong garden. Tetapi sayangnya yang disampaikan Pak Kadis ini menurut saya tidak juga salah, tetapi tidak semua juga benar. Ya, kami juga akan mengkritik itu kalau memang tujuannya itu baik, tetapi pelaksanaannya kurang baik. Contoh, anggaran yang kami gelontorkan itu, mungkin Bu Indira juga tahu, ingat ya, satu lorong itu adalah 170 juta kurang lebih. Dikali kurang lebih hampir 100 lorong. Nah, tetapi pada kenyataannya lorong itu dibuat hanya untuk menghabis-habiskan anggaran saja. Awalnya niatnya baik, tetapi pelaksanaannya apa? Tidak ada support yang berkelanjutan dari pemerintah. Pemerintah meninggalkan itu. Dia hanya membuat satu desain, kemudian membuat satu lorong, kemudian tidak memelihara lorong itu. Akhirnya saya anggap ini adalah kegiatan yang menurut saya gagal. Apalagi kita berbicara ini keinginan pemerintah kota di dalam membangun ke depan Makassar melalui lorong-lorong dengan mengedepankan atau menjadikan pemuda adalah garda terdepan di lorong di dalam membangun kota Makassar ini. Anggarannya kurang lebih kalau tidak saya salah ingat 170 miliar. 170 miliar itu besar sekali, ya. Tetapi kami dari Komisi D, khususnya dengan saya dengan Pak Ketua, akan mensupport full dengan tanda kutip bahwa yang merencanakan, yang memberikan support dan yang mengawasi juga kemudian melanjutkan kegiatan ini itu jelas siapa. Karena kalau dia akan kembali ke seperti lorong garden kemarin itu percuma saja. Saya pun tidak sepakat. Ya. Kenapa? Karena begitu besar anggaran yang kami gelontorkan untuk pembangunan lorong garden yang angan-angannya adalah di dalam lorong tak nanti kita bisa berkebun sendiri, kita tanam cabai sendiri. Buktinya cabai sekarang kita beli, tidak pernah tuh kita petik dari lorong. Kenapa? Karena tidak ada perawatan dari pemerintah, tidak ada dinas juga yang terkait tidak memberikan biaya maintenance, ya toh, kepada lorong-lorong yang telah dibuat. Berdasar harapan kami di dalam membangun lorong wisata ini banyak sekali sebenarnya artikel-artikel yang saya sudah catat-catat ya, saya buat-buat mengenai lorong, apalagi tentang pemuda yang akan membangun lorong, tapi ini saya tutup saja, ya, tidak usah saya baca, ya, karena tadi sudah gambarannya sudah jelas bahwa insya Allah ke depan kami pasti akan mensupport itu dengan catatan. Semoga tidak terulang kejadian-kejadian kemarin karena puluhan miliar pemerintah kota telah gelontorkan untuk membangun lorong yang niatannya luar biasa. Tetapi apa? Di depan kelihatannya hanya membuang-buang anggaran saja. Tetapi sekarang saya agak sedikit simpati kembali dengan adanya kemudian SKPD yang banyak terlibat di dalamnya. Saya lihat di sini koordinatornya salah satunya adalah Dinas Ketahanan Pangan, ya, di mana didampingi dengan Dinas Pariwisata dan disupport oleh Dispora, kemudian di backup oleh KONI dan KNPI. Ini luar biasa, ya. Ini adalah paradigma berpikir yang baik. Ini adalah cara-cara berpikir yang baik. Tidak hanya kemarin itu dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pertanian. Di sana dianggarkan sudah itu dibiarkan saja terbengkalai, ya. Kalau ini saya lihat banyak OPD atau SKPD yang bertanggung jawab di dalamnya
Dan kami Pak Ketua, khususnya kalau perintah Pak Ketua ya di Komisi D pasti akan menjadi bagian daripada keinginan pemerintah kota di dalam membangun lorong melalui pemberdayaan yang katanya ya, yang masih katanya itu akan menjadi bibit-bibit baru di dalam pencapaian ekonomi, ya, pencapaian pendapatan ke depan. Karena ketika lorong itu terbangun, keinginan kita, harapan kita adalah banyak, bukan hanya pemuda kita yang berkembang, tetapi ekonominya juga berkembang, kemudian pendapatan juga ada. Ya, karena apa? Tidak mungkinlah pemerintah juga membuat atau menggelontorkan dana sebegitu besar kalau feedbacknya tidak ada. Maka besar harapan kami dengan beberapa dinas yang terkait yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai leading sektor di dalam pembangunan yang masih tanda kutip ini akan berjalan atau tidak, karena ini saya lihat adalah baru perencanaan anggaran tahun 2023. Syukurnya bagus Dispora ini khususnya di bidang ini melaksanakan kegiatan seperti ini. Akhirnya apa? Kita akan mendapat saran atau masukan dari masyarakat apa kira-kira ke depan yang harus kita lakukan, ya. Semakin banyak masukan-masukan dari masyarakat, apalagi pemuda-pemuda yang brilian di bawah ini, pasti semakin banyak lagi hal-hal positif yang pasti kita akan capai. Dan akhirnya kita tidak akan membuang-buang anggaran seperti pada periode-periode yang masa sebelumnya. Saya kira cukup sekian dari saya mengenai pengantar lorong wisata ini. Saya berharap lorong wisata ini bukan hanya angan-angan semata. Lorong wisata ini bukan hanya Pak Baletoli, ya. Bukan hanya sekedar buang-buang anggaran semata, tetapi bukti nyata bahwa Pak Dhani Pomanto betul-betul ingin ya menjadikan lorong ini, memerdekakan lorong ini dengan cara menjadikan anak muda garda terdepan pembangunan Kota Makassar melalui lorong-lorong kecil. Terima kasih banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang gimana? Oh, oke. Terima kasih untuk, sebenarnya itu adalah bagian dari panelis kalau nggak salah. Tapi saya suka karena itu menjadi ketakutan kita bersama sebenarnya. Jangan sampai program pemerintah itu hanya indah di depan, tapi di belakang kita nggak tahu pemuda ini mau dijadikan apa. Sebenarnya saya banyak pertanyaan untuk Pak Arum, Pak Reza terkait bagaimana cara mengubah mindset pemuda lorong agar siap menjadi hospitality untuk orang-orang yang datang dan berwisata di dalam lorongnya. Tapi tahan dulu, saya akan memberikan waktu kepada panelis utama kita, Bapak. Boleh dibantu untuk mic-nya ke Pak Kadis. Pak Kadis Pora. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada keempat narasumber yang mana kita sudah mendengarkan apa-apa yang menjadi salah satu garis besar di dalam peningkatan sumber daya daripada kepemudaan. Tadi kita mendengarkan bersama-sama garis pariwisata, bagaimana peran pemuda dalam hal memajukan wisata yang ada di Kota Makassar. Begitupun juga dengan Bapak Reza, senior kami, Ketahanan Pangan, yang mana menjadi koordinator dalam hal program lorong wisata. Kami juga tadi mendengar dan dukungan yang kami anggap sangat positif dari Bapak Ketua Komisi D, serta Bapak Ajib yang tadi menyampaikan kritikan dengan program-program yang terdahulu. Mungkin bisa juga kami sisipkan di dalam kegiatan dialog ini, bagaimana kita juga memikirkan penanganan menyangkut masalah tawuran ataupun yang sering terjadi itu yang usul itu ya. Kami ingin
bertanya kepada Pak Rum, kira-kira kegiatan apa yang bisa dikombinkan di pariwisata? Ya, karena kami melihat tawuran-tawuran yang ada beberapa bulan yang kemarin itu di bagian utara, kami pernah mengikuti salah satu rapat ya bersama OPD. Kami menyampaikan bahwasanya ini hal yang mustahil bisa diselesaikan oleh pemerintah setempat, dalam hal ini camat maupun lurah. Ini harus ada penanganan lintas OPD. Di situ juga ada Dispora, ketenaga kerja, perlindungan anak, dan beberapa OPD yang ada di Kota Makassar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk waktu yang sekarang ini. Kami tujukan ke Bapak Rum, bisa memberikan gambaran sehingga kami juga di Dispora ada gambaran, oh ini mungkin yang kami bisa lakukan di OPD kami. Ya, makasih. Terima kasih Bapak. Tahan dulu Pak. Tahan Pak. Biar lebih tenang. Ini masalah tawuran soalnya. Nanti kita tawuran. Saya akan kasih kesempatan untuk Bapak dari Batalion 120. Silakan Pak. Kira-kira apa masukannya dari program yang sudah coba dilakukan? Bisa? Butuh bantuan Pak? Butuh bantuan panitia? Di bawah Pak mungkin. Sudah? Oke, terima kasih bantuannya Pak Gondro. Saya pribadi, Bu Moderator, sangat senang dengan apa yang disampaikan oleh perwakilan pemuda di parlemen kita, Kakak Aji tadi, bahwa sesungguhnya kritik itu membangun. Katakan benar jika itu benar dan katakan salah jika itu salah. Sehingga saya mencoba untuk melihat program 1000 lorong wisata ini dalam perspektif yang agak berbeda, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah, ini kita akan mencoba untuk membuat seremoni atau gaung yang 1000 lorong wisata. Gitu. Saya kok berpikir bahwa ketika 1000 lorong wisata itu kemudian hadir, kira-kira yang akan bersaing ini adalah sesama lorong-lorong wisata itu sendiri. Jadi ada 1000 lorong wisata yang kemudian akan bersaing. Pertanyaannya adalah, ada berapa wisatawan yang kita targetkan untuk masuk di 1000 lorong wisata tersebut? Jika wisatawan itu hanya 1000 yang kemudian ditargetkan, berarti hanya ada satu lorong. Atau boleh jadi ada 5 satu lorong dan ada lorong yang tidak didatangi oleh wisatawan. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan ini kemudian akan menjadi persaingan antar lorong, yakinlah pasti agak ada lorong wisata yang kemudian akan vakum. Nah, kita harus tetap menjaga eksistensi itu. Kita tidak ingin ini akan menjadi seremonial belaka seperti bahasa Kakak Aji tadi, Pak Baletoli, untuk masyarakat Makassar. Kita butuh eksistensi dari 1000 lorong itu. Jika dia dihadirkan, harusnya 1000 lorong ini tetap eksis. Nah, bagaimana melakukan eksistensi di tengah persaingan di antara 1000 lorong wisata yang ada di Kota Makassar itu sendiri? Nah, itu menjadi pertanyaan pertama. Kedua, tadi Kakak Eca dari Dinas Ketahanan Pangan mengatakan bahwa nanti akan ada wifi di setiap lorong wisata. Saya jujur saja mau melihat dari sisi yang berbeda. Kira-kira apakah penggunaan wifi itu bisa menjadi hal-hal positif untuk anak muda? Jangan sampai misalkan ketika wifi itu dihadirkan malah dilakukan untuk mencari akses-akses yang hal negatif atau konten-konten negatif. Misalkan mendownload film-film yang sesungguhnya tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak. Saran saya adalah, bolehkah ketika wifi itu diadakan di setiap lorong wisata harus ada patroli cyber? Kira-kira semua orang yang mengakses wifi tersebut di lorong-lorong wisata apa-apa saja yang dilakukan? Kira-kira ketika misalkan hal-hal atau konten-konten negatif yang dilakukan, maka harus di take down secara langsung. Biar apa yang kita lakukan di setiap lorong-lorong wisata dalam hal yang positif betul-betul mengarah ke hal-hal yang positif. Jangan sampai kita berharap positif tapi sesungguhnya yang terjadi adalah hal-hal negatif. Itu dulu barangkali dari saya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung lanjut saja Pak dari Pak Hasrul.
Pak Harudin, silahkan. Nanti setelahnya nanti Ibu dan Pak Camat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber yang sangat luar biasa. Saya pikir sudah terpenuhi semua yang kita ingin dengarkan bersama-sama, bahwa program dari Bapak Dhani Pomanto hari ini sangat mengganggu sekali. Tapi keterlibatan kami di khususnya kepemudaan, bahwa kami di 15 kecamatan hari ini sangat betul-betul bagaimana caranya bisa mengambil peran. Pemuda itu hari ini mungkin harus berperan, jangan perbanyak baperan, itu harus disampaikan ke pemuda-pemuda. Jujur saja, dengan adanya program-program dari Bapak Dhani Pomanto ini melalui SKPDM, bahwa lorong wisata yang sudah di dalam waktu dekat atau tahun depan, pada intinya kami dari DPD KMPI Kota Makassar sangat mendukung masalah flashback ke belakang yang disampaikan tadi Kakak Dewan, insya Allah ke depan, karena kayaknya diborong-borongin ini lorong wisata Pak Dewan. Ya, saya pikir atas keterlibatannya pemuda hari ini mungkin insya Allah, apalagi ada Pak Ketua Komisi D, kami dari DPD KMPI tidak terlalu banyak, pada intinya kami 15 kecamatan DPD KMPI siap mensupport kegiatan-kegiatan yang betul-betul bisa mencerminkan Makassar itu bisa aman dari begal atau tawuran antar kelompok. Saya pikir dengan gaya-gaya program tersebut bisalah dilibatkan teman-teman pemuda, membuka wawasan-wawasan yang cerdas untuk bagaimana caranya pemuda yang ada di lorong itu bisa dilibatkan sepenuhnya. Mungkin cuman itu, tidak ada pertanyaan, cuman masukan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Ibu Indira, silahkan. Cek. Baik, terima kasih Kakak Indah dan yang saya hormati seluruh pemateri kita pada malam hari ini, Pak Kadis, Ibu Sekdis, beserta seluruh pemateri selanjutnya. Lorong wisata menarik setelah lorong garden. Saya mau nanya sebelumnya. Bamba Puang tadi sempat disebut oleh Pak Kadis ya. Pak Kadis pernah ke sana? Pernah makan bakso di sana Pak Kadis? Saya juga langganan di sana. Tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa waktu awal lorong wisata itu dibuat luar biasa. Promote luar biasa, bersih dan lain-lain. Tetapi setelah sekian lama berjalan, kalau kita ke sana, udah benar ada yang jualan bakso dan rame. Tetapi kalau kita lihat, kenapa kok hanya bagian depannya aja yang eye catching? Selebihnya mulai dari penjual baksonya ke belakang udah seperti lorong biasa. Kenapa ini tidak dipertahankan gitu? Ini kita berbicara satu lorong wisata dulu ya, belum nanti 1000 lorong ke depannya. Nah, sebenarnya yang ingin saya sampaikan, seperti yang tadi juga Kakak Ajit sampaikan, kritik membangun. Jadi memang perlu pengawasan, perlu harus selalu perawatan gitu loh. Jadi sangat perlu diperhatikan. Saya pernah ketemu Ibu Lurah di sana. Saya lurah di sini, Bu. Oh, oke. Sebenarnya saya pengen panjang, Bu. Ibu lurah di sini, tapi ini kok sudah tidak seperti lorong wisata lagi gitu loh. Jadi mungkin ada baiknya satu lorong wisata yang dari awal sudah disebut ini lorong wisata di Makassar, itu dulu deh dirawat, diperbaiki kembali, dan habis itu kemudian mengikutlah lorong-lorong wisata yang lain. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Camat, langsung saja. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Ibu Moderator, ada senior kami, beberapa kadis, termasuk Kadis Pora, anggota Dewan yang terhormat, Kakak Ijal, Batalion 120, ada Ketua KNPI, dan di samping saya Bu Indira. Saya langsung saja, jadi kami tidak mau bertanya di sini. Kami cuma mau menambahkan sedikit dan memberikan gambaran bahwa tadi yang dikemukakan oleh teman-teman narasumber di atas, bahwa ada yang menawarkan produk dalam bentuk program untuk masyarakat, dan ada yang menawarkan budgeting di DPRD. Jadi
pengalaman kami, karena kami basisnya kewilayahan, kami yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat di bawah, yang kami temukan dalam perjalanannya bahwa setiap program yang dikucurkan oleh pemerintah itu sebenarnya kita harus ubah mindset di kita masing-masing bahwa setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah itu adalah pemerintah yang mengelola sampai dengan akhir nantinya. Tapi tidak, apa yang ditawarkan oleh pemerintah dalam bentuk program itu sebenarnya akan sukses jikalau kita berkolaborasi semua di dalamnya. Jadi bukan cuma dari unsur pemerintah saja yang turun melaksanakan itu, tetapi yang paling penting di sini adalah usernya. Usernya itu adalah masyarakat. Masyarakat yang menggunakan ini, kami selaku pemerintah adalah menawarkan seperti ini loh yang akan kita laksanakan. Kami supporting dengan budgeting sekian, kami buat pilot projectnya sebagai contoh gambaran ke depannya. Tetapi biar bagaimanapun yang akan melaksanakan dan yang akan menikmati itu kan adalah masyarakat. Sehingga sangat penting buat kita untuk membangun kolaborasi, bukan cuma dari unsur pemerintah saja yang ikut menjaga program itu, tetapi bagaimana pembangunan partisipasi masyarakat untuk menjaga itu. Nah, disinilah peran pemuda, karena sebagian besar yang aktif, yang punya semangat, yang punya kreativitas untuk melaksanakan satu program itu adalah pemuda-pemuda. Saya kira itu saja tambahan dari kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, untuk teman-teman pemuda, saya akan memberikan kesempatan hanya 2 di sesi ini. Tapi sebelum itu, kita akan ke Pak Arum dulu. Pak Arum, sabar, minum dulu Pak. Karena ini masalah tawuran Pak. Bagaimana nih langkah strategis untuk mengurangi Pak tawuran? Iya, kalau tawuran berarti isunya adalah masalah keamanan. Dan itu menjadi isu paling krusial kalau di pariwisata. Karena orang tidak akan melakukan kunjungan di suatu tempat yang rawan. Jadi kami di sektor kepariwisataan itu sangat berkepentingan terhadap destinasi yang aman terkhusus di Kota Makassar. Kami banyak program, tapi kita tidak boleh saling beririsan di dalam sebuah program karena kita diatur dalam Permendagri 90. Kita di Dinas Pariwisata ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Itu tadi saya sampaikan, bisa masuk di dalam end usernya. Artinya dia adalah tahap akhir setelah teman-teman di Dispora melakukan pembinaan. Ada namanya beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya action atau dalam artian pementasan, baik itu pentas seni dan budaya atau terjun langsung dalam produksi-produksi di setiap kegiatan, baik itu kegiatan musik, film, video dan animasi sampai dengan kriya dan desain. Seperti itu ada 17 subsektor. Kami ketika berbicara pemuda ada batasan. Tapi hampir semua peserta yang di dalam kegiatan subsektor itu adalah pemuda. Itu tadi saya sampaikan. Dari 50 peserta Makassar Culinary Night yang salah satu event terbesar di Makassar untuk kuliner, yang total transaksi bisa 250 sampai 300 juta per malam, itu adalah anak muda. Seperti itu. Itu yang salah satu contoh. Karena kalau kita melakukan pemberdayaan di pemuda, itu peran Dinas Pemuda dan Olahraga. Itu diatur Permendagri 90. Itu bukan kita yang tidak mau, tetapi ada back-end-nya. Back-end-nya adalah pemasaran ekonomi kreatif namanya, gitu. Terus kemudian ketika para pemuda ini berusaha, apa yang kami lakukan cara melindungi kekayaan intelektualnya? Kami ada program namanya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI. Itu kami bantu dari proses sosialisasi sampai proses entry-nya, bahkan proses biaya pendaftarannya menggunakan APBD, Pak Ketua Komisi. Jadi semua dari hulu ke hilir. Hulunya adalah inkubasi itu bisa juga oleh kita, tetapi database-nya dari teman-teman kepemudaan itu bisa. Misalnya kita butuh inkubasi untuk kriya atau film, itu bisa seperti itu. Tapi kita dianjurkan oleh teman-teman Parekraf itu melalui komunitas dulu, tidak melalui instansi lain, tetapi melalui komunitas film, komunitas desain, komunitas ini. Gitu. Jadi ada beberapa cara masuk yang berbeda, tetapi pesertanya sudah pasti pemuda. Seperti itu. Hampir sebagian besar kegiatan kita diisi oleh pemuda. Itu yang disampaikan tadi Pak Ustaz Hadi, bahwa yang menggerakkan ekonomi di Kota Makassar memang hampir semua pemuda. Gitu. Mulai dari industri kreatif tadi 17 subsektor, terutama fashion, kuliner, kriya dan film dan animasi. Gitu.
Terus yang boleh lanjut. Yang kemudian yang kedua oleh Kakak Izar tadi mengenai angka kunjungan. 1.000 lorong wisata ini adalah hampir semua, tidak hampir semua, karakternya sudah pasti berbeda. Makanya pada saat pendataan oleh Pak Camat dan Pak Lurah harus menyertakan potensi di penetapan lorong tersebut. Tidak boleh tidak ditetapkan, tidak dia sebutkan potensinya, dan sudah dikurasi oleh teman-teman Pak Camat, teman-teman Lurah, dan kami juga mengkurasi untuk potensi kuliner. Terus kemudian budaya. Hari ini kita berkegiatan di Dentata 3, Lorong 2, dan itu berbasis budaya. Seperti itu. Jadi budaya yang ada di Dentata itu jauh berbeda dengan ada di lorong budaya yang ada di Paropo. Walaupun sama-sama budaya, tetapi pemainnya berbeda. Yang ditampilkan pun seni berbeda, karena saya sepakat dengan Kakak Izar tadi menyampaikan bahwa di pariwisata tidak mungkin orang datang ke satu tempat yang sama. Ya buat apa saya datang ke satu tempat ke daerah yang sama? Nggak mungkin. Kita harus punya karakteristik berbeda, sepakat. Dan itu menjadi penekanan Pak Wali Kota. Kita harus membuat perencanaan sehingga proses pada saat eksekusi kita sudah tahu bahwa lorong ini punya potensi A, B, C, D, E, dan itu sudah ada di penetapan di surat keputusan Pak Camat tentang 10.060 lorong wisata tahun 2022. Seperti itu. Terus apa lagi? Angka kunjungannya Pak Izar saya sampaikan untuk tahun 2021 kita di wisatawan Nusantara itu 1,6 juta. Terus kemudian wisatawan mancanegara di 3.381. Ini jauh turun dibandingkan 2019. 2019 itu kita di 4,4 juta. Terus kita kemudian wisatawan mancanegara di 128.000. Jadi ada potensi untuk orang datang. Tetapi di 4 juta itu ada lokal juga. Nah, wisatawan lokal. Jadi wisatawan lokal ini juga potensi. Apa wisatawan lokal? Ya adalah teman-teman saudara-saudara kita yang lintas kabupaten. Karena menurut kata Arfi ya, orang melakukan perjalanan wisatawan itu adalah 1x24 jam dan melakukan aktivitas kepariwisataan. Minat di hotel, makan di restoran. Restoran itu tidak mesti mewah, tetapi resto, kafe dan sebagainya dia sudah melakukan aktivitas kepariwisataan, bisa kita sebut namanya wisatawan. Seperti itu. Jadi angka-angka tersebut berdasarkan data-data dari kunjungan dari 3 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan dan daerah-daerah lainnya seperti Jakarta, Surabaya, Jogja, dan Balikpapan. Seperti itu. Lagi Pak, satu Pak, Bamba Puang Pak. Oh ya, Bamba Puang. Tadinya bersih, betul. Dulu bersih, betul. Terus sekarang kenapa belakang-belakangnya udah nggak bersih Pak? Betul. Itu kayak mana itu Pak? Betul. Yang disampaikan seperti yang terhormat para Bapak anggota Dewan Komisi D tadi memang betul. Jadi ini harus ada kolaborasi dari semua pihak. Kalau dinas misalnya, kebetulan yang bikin prototipe itu kami di Dinas Pariwisata menggunakan dana CSR Pak, anggota Dewan KB, menggunakan teman-teman dari Gojek. Pada saat itu beliau mau berpartisipasi dalam program strategis, kami mengajak teman-teman di sana dan mereka membuatkan berkolaborasi dengan kami dan itu diserahkan asetnya. Dalam artian sudah ada penyerahan aset secara fisik dan pelatihan capacity building yang dibangun teman-teman Gojek ke Pak Lurah, dan pada saat itu masih Pak Lurah, Lurahnya masih laki-laki pada saat itu, dan Pak Camat yang pindah ke Talo gitu. Jadi masyarakat sudah menyanggupi ada beberapa poin akan menjaga aset dan sebagainya. Memang kita butuh, sekali lagi disampaikan sama Pak Camat Ujung Pandang tadi, butuh komitmen bersama. Karena pemerintah tidak mungkin setiap hari ada di situ. Pak Lurah tidak ada setiap hari, paling adalah warga yang di dalam lorong tersebut. Jadi memang sekali lagi ketika exposure-nya sudah mencapai nasional, terus tidak dijaga, itu kita maintenance-nya pasti berat. Seperti Pak Ajit tadi sampaikan, harus ada maintenance. Kalau kita maintenance setiap tahun, pasti ada program-program terkhusus di Komisi D, kesehatan, pendidikan itu harus dibiayai juga. Bukan cuma masalah ini juga gitu. Jadi harus bapak-bapak, saudara-saudara yang ada berada di lorong wisata itu sudah harus punya tanggung jawab yang sama terhadap program yang kita turunkan bersama. Karena sekali lagi keputusan ini diambil secara bersama ketika anggota dewan yang terhormat terkhusus di Banggar ini memberikan kita penganggaran ini, kita harus manfaatkan dengan baik. Karena itu dievaluasi setiap 3 bulan, 6 bulan, bahkan di tahun berakhir program tersebut kami dievaluasi seperti itu. Jadi sekali lagi kami butuh sinergitas semuanya karena barangnya bagus, perjalanannya sudah bagus, hasil akhirnya pada saat barang ini sudah menjadi hal yang biasa dilihat, akhirnya ditinggalkan. Seperti itu yang kita tidak mau, sehingga butuh kolaborasi bersama.
sekali lagi sama dengan isu kepariwisataan lainnya bahwa isu sampah dan sebagainya itu bukan cuma urusan pemerintah, tetapi urusan kita semua seperti itu. Karena sekali lagi orang tidak akan berwisata di tempat-tempat yang tidak enak, pasti yang di tempat-tempat enak. Terima kasih. Terima kasih Pak Arum. Sekarang ke Pak Reza. Pak Reza, akan ada wifi katanya di lorong wisata. Betul? Nah, bagaimana pengawasannya Pak? Terkait Ya, kalau masalah mengawasi tanpa wifi pun, kalau kita mau pakai ini negatif, jadi negatif. Mau pakai positif, jadi positif. Saya tidak perlu wifi untuk nonton film porno, contoh, mohon maaf. Ya. Saya tidak perlu wifi karena saya punya kuota. Di sini yang ingin saya katakan bahwa apapun itu, kalau kita lakukan, kita pakai ke arah negatif, maka akan jadi negatif. Kalau kita pakai ke positif, maka akan jadi positif. Contoh motor tak, kita belikan anak tak motor, tujuan tak pakai untuk dia pergi sekolah. Apakah pernah kita kepikiran pakai pergi bolos? Ini kan kembali ke bagaimana kita mengedukasi anak-anak kita yang ada di lorong dengan adanya wifi. Saya setuju, perlu ada regulasi, mungkin pembatasan. Kan ini alat ada on off-nya. Ya jam 10 kasih mati nih. Password anggaplah bisa sepekan sekali diganti-ganti passwordnya. Itu kita akan menjadi masukan buat kami untuk ada regulasi sedikit membatasi penggunaan wifi itu sendiri. Sehingga saya rasa apapun itu selama kita sambut positif, insya Allah akan jadi positif. Dan kalau kita anggap itu negatif, maka akan menjadi negatif untuk kita. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih Pak. Mungkin ada usul dikit Pak. Bagaimana kalau passwordnya itu harus pakai KTP? Jadi yang akses itu Pak di bawah situ. Pak paling mantar kasih masuk ke bapak-bapak anggota dewan. Saya mau sedikit sebelum tadi hanya menambahkan bahwa ada anggaran yang akan yang akan diberikan tambahan kalau program ini berjalan lancar. Sedangkan tadi Pak Saharudin tadi bilang ini jangan sampai programnya mati nih. Nah, Pak, bagaimana orang-orang di dewan ini mengawasi program pemerintah yang tadinya sudah dibilang bakal nggak berhasil nih? Kok bisa yakin Pak? Kok bisa diyakinkan sama pemerintah menjadikan program ini lagi gitu maksudnya? Itu menjadi tanda tanya di kepala saya. Mungkin dari Bapak Ketua atau Pak Saharudin, monggo. Ya. Jadi Pak Ajib Said tambahkan. Jadi memang anak-anak muda sekalian yang hadir pada malam hari ini kami sampaikan, memang di dalam membelanjakan item program oleh dinas-dinas itu tidak semudah juga membalikkan telapak tangan. Jadi mereka punya mekanisme tertentu. Karena ini akan diaudit, ya akan diaudit oleh BPK, Inspektorat, ya sampai ya bisa saja KPK juga bisa masuk di dalamnya. Oleh karena itu, ya tentu program-program yang berada di dinas-dinas ini akan diimplementasikan kalau memang sesuai dengan ya aturan mekanisme yang akan dijalankan. Kemudian yang kedua, tadi saya sebelum saya lupa, tadi terkait membuka wifi, inilah peran daripada bukan hanya program yang masuk, tetapi bagaimana pembinaan ya mental dan spiritual masuk. Ya ini masuk lagi di bidangnya siapa ini? Menster ini. Ya. Kesra juga harus dilibatkan di dalam program-program ya semua kedinasan. Ya karena biar bagaimanapun bagusnya suatu sistem, tapi kalau ya dasar yang tidak ada di benak para pemuda, ini juga bahaya. Ya kemarin mohon maaf ya, saya dengan tegas memasukkan 2023 nanti dengan dukungan teman-teman di DPRD itu Perda LGBT. Ya, dari sekarang saya ingin menantang orang-orang yang mau ya menggolkan LGBT di Kota Makassar. Karena saya punya aturan juga tidak sesuai dengan undang-undang dasar kita. Tidak sesuai dengan falsafah budaya Bugis dan Makassar dengan orang-orang Sulawesi. Ya insya Allah ini masuk di Prolegda 2023. Ya, oleh karena itu semua agama saya akan panggil, ya, karena saya baca Injil, saya baca kitabnya orang Hindu, Buddha, tidak ada yang membolehkan LGBT itu ada di tengah-tengah
agama itu. Ya, oleh karena itu kita buatkan nanti aturannya supaya Pak Kapolres waktu saya sama-sama beliau di PMKRI, di Pemuda Katolik membawakan sebagai narasumber, beliau bisik, tolong Pak Dewan bantu kami dengan regulasi peraturan daerah supaya yang terjadi di Mall Nipa-Nipa dan terjadi di Goro itu itu polisi bertindak sesuai dengan aturan, dan saya minta didukung juga oleh KNPI sebagai bentuk kepemudaan dan semua kita yang ada di sini. Masa laki-laki lawannya laki-laki? Masa perempuan hidup sama-sama perempuan? Padahal laki-laki ini, anak muda ini harus cepat dinikahkan. Saya sudah bilang sama Basnas Kota Makassar, buat apa itu uang kok simpan banyak-banyak? Pemerintah juga saya kasih sampaikan Pak Wali tolong. Kalau ada jiwanya pemerintah Kota Makassar, bantu itu pemuda-pemuda yang tidak ada uangnya, yang mau menikah. Sepakat? Sepakat? Mungkin bikin peraturan tentang uang panai, Pak, kayaknya. Kenapa tidak? Daripada mereka, itulah juga kenapa supaya terjadi banyak kemaksiatan, karena pemuda-pemuda yang tidak tahan mikro nafsunya. Karena tidak ada uangnya, mau menikah tidak ada uangnya. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan ada regulasi Basnas Kota Makassar kerjasama sama Menspri, Kesra, dan mungkin kerjasama dengan Pak Kadis Dispora. Nah itu mungkin dari saya, nanti ditambahkan oleh Pak Ajit. Silakan Pak Ajit. Boleh Pak, silakan. Baik, sebelum saya berikan sedikit tambahan, saya ingin meminta maaf sebelumnya. Setelah sesi ini mungkin saya tidak bisa lanjut jadi panelis. Kebetulan tadi orang tua kami, kakek kami tercinta dimakamkan dan malam ini takziah. Dari sini kami izin. Tetapi sebelumnya mungkin saya ingin menambahkan bahwa beberapa hal yang disampaikan oleh beberapa narasumber dan panelis itu sangat baik, bahkan luar biasa, mengenai dengan pengadaan lorong wifi juga tadi kolaborasi masyarakat dari Pak Camat. Tetapi pertanyaan saya ini sekaligus dari panelis, tidak apa-apa ya? Iya, karena kerja kami di DPR itu kan mengkritik, Bu. Kolaborasi masyarakat itu yang pertama yang ingin saya sedikit ingin berikan, bukan tanggapan sih, masukan sebagai pembenahan, berbenah diri kepada masyarakat, sebagai pemerintah yang dimana memang tugasnya adalah bukan hanya membelanjakan anggaran tetapi membangun karakter, memperbaiki sumber daya manusia, bukan hanya memperbaiki dari struktur tapi infrastruktur. Maka tadi disampaikan bahwa di sini dibutuhkan kolaborasi masyarakat ketika terjadi satu kegiatan dalam lorong misalkan, bukan berarti pemerintahnya yang kemudian sudah bertanggung jawab melaksanakan, tetapi masyarakatnya juga harus. Betul itu Pak Kadis, betul Pak Camat, betul sekali. Tetapi saya mau tanya dulu juga, apakah sekarang pemerintah juga sudah berbenah atau berbaik-baik dengan masyarakat? Apakah pemerintah programnya kemarin adalah pendekatan pembangunan sumber daya manusia? Ini belum. Saya anggap Makassar ini kita jauh daripada itu. Maka dari itu tolong di dalam diskusi-diskusi selanjutnya ini bukan hanya Dispora yang mengadakan diskusi seperti ini, tetapi pariwisata penting juga, pangan juga. Tetapi saya beri aplaus dulu untuk Dispora karena dia yang pertama membuat diskusi ini. Apalagi leading sektornya ini adalah pariwisata, ya kan? Maka dari itu, tetapi di sini Dispora sebenarnya tujuannya adalah mengenai lorong wisata yang mungkin kedepannya akan digerakkan oleh garda terdepannya itu pemuda. Tetapi di sini saya ingin memberikan masukan kepada dua dinas ketahanan pangan dan pariwisata untuk banyak-banyaklah bikin diskusi seperti ini, ya kan? Banyak-banyaklah undang-undang anak muda, banyak-banyaklah terima masukan-masukan anak muda, ya. Jangan hanya fisik saja, tetapi sekarang yang kita butuhkan di Makassar ini adalah pembangunan karakter. Sumber daya manusia yang penting, karena percuma itu gedung tinggi Pak, kalau isinya semua itu adalah orang yang kemudian tidak mempunyai sumber daya yang baik. Nah kemudian dalam hal ini mungkin tidak berkaitan dengan tema kita, tetapi saya ingin menantang dinas pariwisata dengan di bawah kepemimpinan Pak Rum ini, buktikan dong apa sih yang kira-kira masyarakat bisa ingat. Oh, waktu Pak Rum ini jadi kadis ternyata ada satu ide kreatif yang orang Makassar tidak bisa lupa. Contoh,
destinasi Kodingarengkeke itu sangat penting untuk kita kembangkan, Pak. Bagaimana caranya kalau kita support dia membangun villa-villa bagus, ya toh, dengan Pemda, kemudian itu akan menjadi PAD kita. Apalagi bertaraf internasional seperti di Bali. Belum ada kadis yang berpikir seperti itu sampai sekarang. Siapa tahu Pak Rum yang muda, kemudian pintar dan kreatif menurut saya ini bisa membuat itu nyata. Ya, kenapa? Yang pertama ini saya ingin sekali membuat pulau itu bukan hanya tempat bukan lagi sebagai anak tiri karena sekarang sudah terbentuk satu kecamatan baru dan juga saya berasal dari pulau dan bersekolah asal SD dari pulau dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa dilirik oleh wisatawan bukan hanya dalam negeri tapi luar negeri insyaallah. Kemudian mengenai anggaran ya. Anggaran itu sebenarnya dari kami khususnya di Komisi D itu pasti akan mensupport baik itu Dispora, baik itu KONI, baik itu dana hibah untuk teman-teman KNPI. Catatannya adalah apakah masyarakat atau pemuda merasakan uluran-uluran tangan pemerintah ada di hati pemuda-pemuda, itu yang penting. Kenapa? Saya ini lahir dari KNPI bersama dengan Ibu Indira. Saya alhamdulillah umur saya kemarin mungkin baru 34 tahun, tetapi saya ber-KNPI sudah 12 tahun. Dan saya bangga lahir dari KNPI. Kalau saya tidak pernah ber-KNPI, maka saya tidak yakin saya menjadi anggota DPR 2 periode. Tepuk tangan dulu untuk KNPI. Nah, apalagi sekarang di era kepemimpinan Bung Arul ini, saya anggap Pak Ketua, ya, anggaran yang kita berikan untuk KNPI ini sangat minim sekali. Serius. Sepakat? Kenapa? Kemarin besar anggarannya, besar di tanda kutip karena tidak ada program yang jalan. Itu karena makanya dia besar. Sekarang sama anggarannya, banyak kegiatannya. Makanya saya anggap itu sangat kecil. Kalau sekarang KNPI diberikan 700 ya. Berapa? 600 kali 3. Menurut saya, karena kenapa? Saya merasakan Bung Arul ini adalah pendobrak pemuda di Makassar yang luar biasa. Dan kami sebagai mitra kerja di Komisi D, saya di Komisi D kalau saya tidak salah dengan 11 orang, 8 orang kami di Banggar, saya sudah diskusikan bahwa yang kita support ini, minta maaf Pak Kadis, mending kasih banyak-banyak misalnya di KNPI daripada Pak Dispora kalau tidak ada kegiatannya deh. Karena menyentuh sekali, tetapi tidak bisa juga dilupakan bahwa KNPI itu berada di atas, di bawah Dispora. Kalau Disporanya baik, KNPI-nya baik, KONI-nya luar biasa, ya, apalagi yang kita tahan-tahan mengenai anggaran. Sekira seperti itu, Ketua. Saya minta maaf sekali lagi, saya izin setelah ini, ya. Terima kasih banyak atas waktu Tak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya sekedar omong kosong belaka, tetapi insya Allah akan menjadi bukti nyata dan akan menjadikan Makassar ini sebagai kota dunia katanya. Kota dunia katanya yang betul-betul metaverse. Ya. Walaupun di kepala saya itu metaverse itu belum jelas apa, tetapi mudah-mudahan betul-betul apa yang kita sampaikan, kita gaungkan, kita inginkan dan yang ingin kita capai terbukti minimal dari 100% keinginan 50% tercapai insyaallah. Terima kasih moderator, terima kasih panelis, terima kasih semua narasumber, saudaraku yang hadir, saya izin pamit. Iya, boleh. Boleh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Terima kasih Bapak. Tapi yang 3 orang ini saya masih tahan dulu. Karena saya masih buka sesi tanya jawab. Saya buka 1 orang. 1. Tolong dipilih 1 orang. Panitia tolong dibantu untuk pilih 1 orang. Yang 1 orang karena masih ada sesi kedua. Iya, silakan. Oke, baik. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kalau kita berbicara tentang pemuda lorong, insya Allah saya tervalidasi Pak berbicara tentang pemuda lorong. Karena saya kebetulan ketua KNPI Kecamatan Mariso, alhamdulillah baru-baru kemarin terpilih. Salah satu yang menjadi fenomena Bapak yang mungkin harus saya
memberitahukan kepada bapak-bapak yang di atas bahwasanya ada rasa apatis dari para pemuda terhadap program-program pemerintah, Pak. Ini yang saya rasakan betul. Karena kami datang di lorong-lorong untuk merekrut pemuda-pemuda Mariso untuk berproses di KNPI. Tapi ada satu potensi di setiap pemuda lorong itu. 80% mereka punya bisnis rumahan, Pak. Nah, ini yang kemudian yang menjadi dasar pertanyaan saya, apakah bagaimana caranya bapak-bapak sekalian mengubah mindset para pemuda-pemuda itu dari yang apatis menjadi produktif, bukan produktif, menjadi peduli terhadap program-program pemerintah. Itu satu, Pak. Pertanyaan yang kedua saya barangkali seperti ini. Dalam 1000 lorong wisata ini, ada atau tidakkah KPI atau Key Performance Index dalam untuk menentukan tingkat kesuksesan daripada lorong wisata itu, Pak? Agar kita juga para pemuda, karena kita anak muda ini kritis, Pak, dalam menilai kinerja pemerintah. Makanya kenapa kita apatis, karena ditaji biasa, paling begitu, paling sekedar euforia, paling sekedar formalitas. Makanya yang ingin saya pertanyakan tadi, apakah ada KPI, ada Key Performance Index dalam pelaksanaan kegiatan lorong wisata ini? Barangkali seperti itu, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan padat sebenarnya untuk bapak-bapak yang di depan sini. Bagaimana mengubah mindset apatis pemuda lorong menjadi produktif? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, adakah KPI untuk menentukan kesuksesan lorong wisata? Siapa yang duluan mau menjawab? Silahkan, Bapak. Mengubah mindset dari yang apatis menjadi produktif. Ya, mindset ini hal yang penting. Kalau kita tidak merubah sama-sama menjadi kita mempunyai tujuan yang sama, itu pasti akan sulit bekerja sama. Kita di Dinas Pariwisata, cara menggandeng Gen Z, Gen Y, dan milenial ini, kita masuk melalui media-media sosial nih. Berbicara program dulu supaya mereka tertarik gitu. Kita punya TikTok, coba lihat TikToknya Dinas Pariwisata. Kita sudah main TikTok. Kenapa kita main TikTok? Karena di situ banyak anak muda. Pendekatan programnya adalah pendekatan melalui media sosial yang dimainkan oleh para anak muda supaya mereka tidak apatis, supaya mereka bisa melihat, oh oke, saya mau membaca ini. Tidak ada kalau di Dinas Pariwisata tidak ada program yang tidak didesain apik mungkin untuk anak muda. Mulai dari musiknya, cara memperkenalkan programnya, itu melibatkan semua anak muda. Coba lihat TikTok tourism_Makassar. Instagramnya tourism_Makassar. Belum ada wifi, nanti Pak Reza dan sampaikan ke Kadiskominfo. Gitu. Jadi pendekatannya adalah melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan sama teman-teman pemuda ini. Seperti itu, supaya mereka mau tertarik ini dengan program pemerintah. Supaya mereka tidak apatis seperti disampaikan tadi, bahwa eye catching, lagunya lagu kekinian. Akhirnya dia mau baca, akhirnya dia tertarik dan mau mengklik program tersebut. Seperti itu. Jadi kita berusaha masuk dengan cara-cara yang milenial juga, karena akan ada distract komunikasi antara pemerintah dengan para pemuda kalau didesain kolot mungkin, dalam artian ya masih zaman-zaman seperti dulu. Apalagi kalau target audiensnya adalah pemuda, dia harus berbicara dengan cara pemuda. Tidak bisa dengan cara-cara yang kami mengundang bapak, ibu, saudara dan sekalian, tidak yakin Kak datang. Tapi kalau hai guys, datang yuk Besti di acara ini, sosialisasi workshop tentang digitalisasi ekonomi. Pasti saya yakin beda bahasanya. Kenapa? Pendekatannya pun berbeda. Itu merubah mindset tadi, bagaimana pemerintah bisa masuk ke anak muda dengan cara captionnya pun sudah berbeda. Kita panggilnya teman-teman itu sobat explore. Kita tidak mengambil teman-teman menyebut bapak ibu. Kami tidak menyebut teman-teman dengan coba, kami menyebutnya bestie. Gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya engagementnya melalui media sosial. Supaya mindset tadi kita sama, tujuan kita sama, bahwa karena target audiens kita adalah pemuda. Bicaranya pemuda, target audiens kita adalah SKPD sendiri, pasti kita juga akan berbeda. Target audiens kita, masyarakat menengah ke atas atau industri, itu berbeda juga bahasanya. Jadi sekali lagi pendekatannya adalah hal-hal yang disukai oleh pemuda, programnya, targetnya siapa,
kita bermain secara media sosial, itu tadi TikTok, YouTube, Instagram, itu yang kita mainkan, dan Facebook. Gitu. Kita belum main di Twitter karena segmentasi pariwisata agak sulit di-describe dengan 160 karakter. Gitu. Sangat sulit mendescribe pariwisata itu dengan 160 karakter. Durasi YouTube saja kita paling banter itu di 5 menit baru bisa mendescribe bahwa destinasi ini indah. Seperti itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, lanjut Pak Reza, terkait KPI Pak. Iya, sebelum saya menjawab masalah mengukur indeks, saya ingin menyampaikan dulu, mungkin Pak Haji Said tadi sudah pulang, harusnya beliau mendengarkan juga. Lorong wisata kali ini agak berbeda dengan lorong garden. Kalau tadi Pak Haji Said mengatakan ditinggalkan, memang kami harus akui bahwa pola-pola pembentukan di bawah itu dulu berbeda. Dulu pemerintah yang mau, pemerintah yang mendorong masyarakat kerja kok begini. Nah, dan lebih sering lagi ada istilahnya kayak lomba atau kayak sesuatu yang masyarakat yang pemerintah turun situ, masyarakat hanya menerima. Hal inilah yang setelah kegiatan itu selesai maka akan ditinggalkan juga. Nah, kali ini kita rubah. Kita minta masyarakat, makanya kita melalui Pak Lurah, RT RW itu meminta kepada yang ada di lorong situ, mau enggak bikin apa potensi yang kita mau angkatkan. Mereka mau, oke, bikin pengurus. Dulu tidak ada penanggung jawab di lorong itu, sekarang ada. Dan bahkan sekarang ada namanya Dewan Lorong yang dibentuk tiap lorong. Dewan Lorong ini mewakili tiga tingkatan tiga hal yang ada di masyarakat. Yang pertama itu tokoh masyarakat. Ini 40 sampai 55 tahun. Dalam artian ada ketokohan situ yang bisa menggerakkan masyarakat. Yang kedua, ada milenial. Di sini momennya anak muda juga. Ada milenial. Anak muda yang kita angkat di situ menjadi anggota Dewan Lorong. Yang ketiga itu perwakilan gender. Ada perempuan yang ada di situ. Pola ini yang kita rubah. Bagaimana masyarakat yang mau? Kalau pemerintah yang mau, masyarakat sekedar berpartisipasi. Tapi kalau masyarakat yang mau, pemerintah support, insya Allah jadi barang-barang. Gitu. Untuk mengukur indeks, saya rasa ini kan masing-masing lorong beda potensi, beda tema yang kita angkat di lorong itu masing-masing. Kalau saya ditanya secara pribadi bagaimana mengukur, anggaplah indeks kepuasan, itu ada di hati. Kalau kita senang ada di lorong itu, berarti saya anggap itu sukses. Tapi kalau kita datang saja sudah lihat seperti Ibu Indira tadi kata di belakang, itu kan sudah sesuatu dianggap tidak sukses karena kita melihat sesuatu langsung berbeda. Tapi kalau kita datang suatu tempat, ekspektasi tak sesuai dengan apa yang kita dengar atau lihat selama ini, saya rasa itu adalah suatu kepuasan yang tidak bisa kita ukur, melebihi dari angka. Ya, itu menurut pemikiran saya. Kalau mengukur secara angka, ada lembaga sendiri yang mengukur itu dari tingkat kepuasan masyarakat itu sendiri. Ini kan pasti berhubungan dengan hasil atau progres dari pembentukan lorong wisata itu sendiri. Mungkin itu. Terima kasih Bapak. Nah, untuk menutup nih, saya langsung kasih ke Pak Dewan saja. Bapak, kira-kira apa yang harus diubah nih mindsetnya? Anak-anak pemuda atau anak-anak muda yang datang hari ini, apa yang harus mereka bawa pulang? Biar tidak hanya datang, duduk, diam, mendengarkan. Baik, terima kasih. Saya mengutip mungkin pepatah, bukan pepatah, tapi seorang pemuda yang hebat, yaitu Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan, Innallaha yuhibbul fa'la wa yukrihut tasa'um. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang optimis, ya. Wa yukrihut tasa'um, dan sangat membenci orang yang pesimis. Jadi anak muda, hilangkan kata apatis, ya. Saya kalau mau menceritakan perjalanan hidup saya, SMP kelas 3 saya sudah jadi pengedar koran, bukan pengedar obat. Dari Sudiang saya naik sepeda
sudah pakaian baju SMP sebelum subuh. Saya sholat di Masjid Dayak depan patung ayam untuk mengambil koran, dan koran waktu itu 2, yaitu koran ya Kompas, belum ada Tribun waktu itu, dan koran Bina Baru ya. Sebelum bel dibunyikan di sekolah, saya sudah mengantarkan koran di rumah-rumah warga. Dan yang kedua, profesi saya adalah cleaning service bagi yang pernah menginjakkan kaki di bandara lama. Saya lah cleaning service-nya masjid di situ. Saya banyak belajar. Ketika ada orang pakai sendal masuk di sini, saya rapikan dan saya tidak pernah marah. Merapikan sendal demi sepatu yang masuk. Tetapi saya bisa belajar watak-watak orang yang masuk. Bahkan Indonesia mengambil saya sebagai Sekjen Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Jadi watak-watak Anda bicara, kalau di kampus UIN, di kampus TIMIK di Penegara, di Akademi Teknik Industri Makassar, UNIFA, dan STAI Al-Azhar, ya, mereka mahasiswa yang pernah di sana, tidak ada yang pernah saya korbankan nilainya. Karena bagi saya nilai itu adalah tulisan tangan orang yang menilai. Tetapi yang paling penting bagi saya, anak-anak saya rangkul. Preman-preman saya rangkul. Kalau Anda ada anak-anak di Barabaraya di sini, pasti kenal saya. Saya sudah mengirimkan 18 anak Barabaraya di Papua untuk berdakwah. Sekujur tubuhnya penuh preman, ya, penuh dengan tato. Tetapi saya mengatakan anak-anak sebenarnya itu kalau disentuh dengan hati, maka insya Allah bagaimanapun nakalnya, dia akan kembali kepada kita yang sebenarnya. Inilah saya ingin mungkin sampaikan kepada para dinas, bukan hanya kita menyentuh anak-anak muda kita dengan program-program yang ada, tapi sentuh hati mereka. Sentuh hati mereka, insya Allah Makassar ini akan bagus. Ya, kebetulan saya setiap malam Jumat saya ngisi pengajian para intel. Saya tanya, kenapa bisa sampai demikian? Banyak terjadi begal-begal lagi. Ya, oh ternyata ya itulah ya bahwasanya kalau hati yang tidak banyak disentuh, program banyak tapi hati yang kendor, maka ini juga sangat berbahaya bagi keberlangsungan kita di Kota Makassar. Oleh karena itu saya berharap semua dinas melibatkan ya Kesra dalam pembinaan mental dan spiritual, supaya kita bukan hanya membangun, menyentuh dengan program, tapi juga menyentuh dengan hati. Saya rasa itu mungkin yang menjadi kiat-kiat saya di DPRD juga begitu. Saya coba membangun sinergi dengan teman-teman. Ya, betul partai kita beda dan mengajak 30% ya untuk pemilu yang akan datang itu diperuntukkan bagi anak-anak muda. Semua partai membangun, silakan masuk di partai manapun yang kita inginkan. Anak-anak muda sekarang terbuka bagi anak-anak muda yang ingin masuk kepada parlemen. Ya, jadi silakan. Ya, tanpa kita harus saling bersenggolan dengan partai-partai apapun, tetapi ingat, ya kita punya tujuan yang satu, tujuan yang mulia untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Demikian mungkin dari saya, dan ya semangat terus, KMPI maju terus. Ya, selama saya di Komisi D, insya Allah saya akan membackup semua ya apa yang menjadi keperluan kita di KMPI. Kalau hari ini cuma 600 juta yang dibantukan, coba datang lagi nanti di Dispora ya di Pak Kadis untuk bicarakan. Kenapa tidak? Kami sisa mengetuk dana hibah bisa sampai 1 M, kita berikan apa dan sebagainya. Yang penting jelas untuk pemuda. Ya, dan kegiatan-kegiatan begini seperti penting. Ya, masuk di lorong buat kegiatan kumpul-kumpul begini penting. Ya, karena anak-anak muda mau musik, ya kasih dia musik, kasih dia apa dan sebagainya. Bagaimana merangkul mereka supaya ada kegiatan-kegiatan yang bersifat ya positif ke depan. Demikian barangkali. Terima kasih. Terima kasih buat ketiga narasumber kita, tapi izin bapak-bapak yang di atas ini nanti masih akan tetap berfungsi sebagai penulis di bawah. Terima kasih Pak Muhammad Rum, terima kasih Pak Muhammad Reza, dan terima kasih Bapak Andi Muhammad Ibrahim Baso. Terima kasih Bapak, mungkin boleh duduk di bawah. Kita akan memasuki sesi kedua, dan saya akan memanggilkan yang akan menjadi narasumber kita di sesi kedua,
karena bapak-bapak yang ada di atas sini tadi itu akan menjadi panelis menggantikan bapak-bapak yang duduk di depan sana. Mari kita akan masuk ke sesi kedua. Yang pertama adalah saya akan memanggilkan Bapak Sahrial Samsuri sebagai Camat Ujung Pandang, Kota Makassar. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Faisal Sahabudin selaku Koordinator Dewan Komando Batalion 120 Makassar. Dan yang ketiga, saya akan ditemani sama wanita yang cantik, adalah Ibu Indira Mulyasari selaku tokoh pemuda Kota Makassar. Dan narasumber saya yang keempat adalah Bapak Hasrul Kaharudin selaku Ketua KNPI Kota Makassar. Selamat malam. Bagaimana rasanya tadi duduk di bawah dengan duduk di atas? Lebih tinggi di sini ya Pak ya dibandingkan di bawah. Baik, kita akan mulai Pak. Tadi kita ngomong terkait levelnya adalah pemerintah. Dan yang sekarang masih ada pemerintah tapi lebih banyak kepemudaan. Saya mau menanyakan kesiapan sebagai implementator di lapangan. Mungkin dari Pak Camat dulu kali ya. Pakai ini saya aja Pak. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati moderator dan teman-teman narasumber, Pak Kadis Pura dan peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang jawab gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman batalion. Ya, mantap. Ya, terima kasih. Jadi karena temanya diskusi publik terkait kepemudaan, jadi kami langsung saja ya. Jadi ini perspektif kami sebagai pemerintah maupun sebagai pemuda. Jadi kami dua-duanya, alhamdulillah. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa untuk pemuda itu sebenarnya kita harus lihat dulu ruang interaksinya mereka. Jadi pemuda itu ada 3 dia punya ruang interaksi. Kalau menurut saya ya, yang pertama itu adalah di rumah tangga, di keluarganya. Kemudian interaksi keduanya itu ada di sekolah bersama teman-teman sekolahnya. Kemudian tempat interaksi ketiga itu adalah di ruang publik. Ya. Jadi ruang publik inilah yang disediakan oleh pemerintah sebenarnya, ruang publik itu. Selama ini kalau misalnya pemerintah tidak menyediakan ruang publik, berarti efek maksimalnya kita memberdayakan pemuda itu masih kurang. Masih ada di 2 tempat interaksi saja, yaitu di keluarga dan di sekolah. Ruang publik itu kurang disediakan. Nah, disinilah hadirnya pemerintah. Yang selama ini banyak menangkap itu adalah pihak swasta. Yang banyak menangkap itu adalah pihak swasta. Makanya di beberapa kota-kota besar yang banyak mungkin pemudanya itu swasta hadir membentuk namanya mall. Ya. Ada mall hadir di situ kan dibuat mall itu untuk tempat interaksi yang banyak datang berkunjung di situ walaupun dia tidak berbelanja, walaupun dia mungkin cuman window shopping lihat-lihat saja, itu banyak dihuni oleh pemuda-pemuda biasanya. Nah, itu yang ditangkap oleh pihak swasta. Tetapi kami di pemerintah bukan saya bilang tidak menangkap, tetapi belum menangkap hal itu. Nah ini yang coba kita eksplor lebih dalam, kita tangkap itu sehingga kita mau menyediakan ruang publik baru kepada masyarakat, utamanya pemuda itu melalui lorong wisata.
Jadi lorong wisata itu hadir untuk menggantikan ruang-ruang publik yang disediakan selama ini oleh pihak swasta. Kenapa lorong wisata? Lorong wisata itu sebenarnya bukan cuma lorong yang dihadirkan untuk hijau, dicat mural misalnya supaya orang bisa foto-foto, tidak. Tetapi tujuan utamanya lorong wisata itu adalah bagaimana di dalam lorong itu bisa terjadi perputaran ekonomi. Sama dengan yang saya katakan tadi di mall. Di mall itu kan tujuannya kita bisa jalan-jalan, kita bisa berinteraksi di situ. Tapi apa yang dipasarkan, dipasang di mall-mall itu adalah tempat berbelanja, department store, tempat kuliner. Itu semuanya berpotensi adanya perputaran uang di dalam. Ya. Sehingga sama yang akan kami lakukan bersama dengan teman-teman di SKPD, pastinya dipimpin oleh Bapak Wali Kota Makassar, yaitu membentuk satu lorong wisata yang kurang lebih sama seperti itu. Jadi di dalam bukan cuma kita hias dengan tanamannya, kita percantik dengan catnya, tetapi kita isi dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat di dalam situ, sehingga di dalamnya nanti terdapat perputaran ekonomi. Tujuannya apa? Supaya ya selain itu menjadi tujuan destinasi, ya ada juga manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat. Dalam perjalanannya, ya betul yang dikatakan tadi bahwa kalau misalnya satu program yang ditawarkan oleh pemerintah itu biasanya cuma berjalan beberapa bulan, kemudian tidak berlanjut. Di Bakso Bamba Puang yang menjadi pilot project lorong wisata yang tadinya bagus, ya sekarang sudah kurang baik. Nah itu yang mulai kita perbaiki ke sini, sama dikatakan dengan Pak Kadis Ketahanan bahwa ke depan tidak lagi kita langsung datang untuk menuju satu lorong, kita buat itu, kita keroyok bersama SKPD dan jadi. Tapi tidak. Prosesnya sebenarnya panjang. Ini yang saya mau coba sharing ke teman-teman sekalian yang hadir di sini, bahwa sebelum kita, jadi sekarang ini belum ada pengerjaan, teman-teman. Belum ada pengerjaan di pengerjaan fisik yang langsung, belum ada, tetapi prosesnya sudah berjalan. Jadi sebelum kita masuk ke proses pengerjaan fisik itu, kita di pemerintah kecamatan itu bersosialisasi yang namanya Dewan Lorong, ya seperti yang dikatakan tadi Pak Kadis Ketahanan Pangan. Jadi mereka kami buka ruang untuk ikut terlibat. Jadi kami rekrut di masing-masing lorong itu 3 orang. 3 orang untuk menjaga kita punya program di lorong wisata ini. Tugasnya ya salah satunya menjaga aset, karena nanti seperti yang dikatakan tadi bahwa akan ada CCTV, akan ada wifi di dalam. Kalau itu kita cuma simpan, tidak ada yang jaga, ya bisa saja ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang bisa merusak itu. Sehingga kita bentuk yang namanya Dewan Lorong. Dialah yang akan menjaga nanti aset-aset yang ada di dalam lorong itu. Karena pastinya bahwa setiap SKPD akan menawarkan beberapa aset untuk ditempatkan di lorong wisata tersebut. Nah, kemudian tugasnya lagi ketiga Dewan Lorong ini adalah bagaimana caranya menjaga masyarakat di lorong situ untuk tidak menolak program pemerintah. Nah, ini juga salah satu masalah. Jadi selama ini kita juga menawarkan satu program kepada masyarakat, itu tidak serta-merta diterima langsung oleh masyarakat. Anggaplah contoh kecil, misalnya kita datang untuk mencat temboknya masyarakat di lorong, kadang-kadang ada juga masyarakat yang menolak untuk dicat. Ya, ada juga yang menolak untuk dicat. Alasannya karena mungkin warnanya dia tidak suka, atau mungkin kesannya nanti saya dibiayai, padahal macam-macam alasannya. Sehingga kami melalui Dewan Lorong itu bekerja sama dengan pemerintah kelurahan dan RT RW untuk mengadakan sosialisasi ke masyarakat sehingga tidak ada penolakan di situ. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tujuannya adalah selain menghindari adanya penolakan, yang sama-sama nantinya akan membentuk partisipasi di lorong tersebut. Nah ini yang sangat sulit kita dapatkan dari pengalaman kami, kurang lebih lebih dari 10 tahun kami bekerja di pemerintah kewilayahan. Yang sangat berat di pemerintah wilayah itu adalah membangun partisipasi masyarakat, sehingga di setiap kesempatan, di setiap momen ruang-ruang diskusi publik, kami selalu menyampaikan bahwa setiap yang namanya program pemerintah itu tidak
akan berhasil kalau misalnya cuma pemerintah saja. Tetapi itu baru akan berhasil dan mencapai apa yang kita inginkan jikalau kita sama-sama berkolaborasi untuk mensukseskan program tersebut. Saya kira itu sedikit pengantar dari kami, nanti bisa lebih lanjut di diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ke Kak Faizal. Kak, bagaimana nih cara mengubah SDM lorong? Ini agak-agak susah-susah gampang atau gampang-gampang susah nih kalau menurut Kak Faisal selama ini? Karena kan mengingat bahwa program pemerintah itu adalah tulang punggung dari program ini adalah pemuda. Nah, kalau pemuda sendiri tidak siap, bagaimana program ini akan berjalan? Sama dengan tadi yang Pak Komisi udah nggak ada, tapi bagaimana mau ditambahkan anggarannya kalau pemuda kita tidak siap? Bagaimana dengan kesiapannya, Kak? Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kadis Pora beserta dengan jajarannya, kemudian beberapa kepala-kepala dinas yang hadir untuk menyempatkan waktu di malam hari ini. Di sini ada Bapak Kadis Pariwisata, Kakak Rum, dan kemudian Bapak Kadis Ketahanan Pangan, Kakak Eca, serta dengan para narasumber yang berada di samping saya. Pertama-tama mungkin saya merasa sangat bangga karena di samping kanan dan kiri saya orang yang sangat hebat. Saya mampu untuk disejajarkan dengan Ketua KNPI yang sangat luar biasa dan Ketua Karang Taruna Kota Makassar. Apalah kami ini sebagai anak lorong yang sebenarnya. Makanya saya sangat merasa berharga sekali berada di tempat ini. Nah, untuk menjawab itu sebenarnya kalau kita bicara tentang SDM, sesungguhnya saya harus memakai perspektif saya dong. Karena kan tema kita hari ini adalah perspektif dan apa peranan pemuda. Nah, saya harus menyampaikan bahwa kalau memakai perspektif kami sebagai Batalion 120, kami ini adalah sekumpulan orang-orang mantan pelaku kriminal jalanan yang kemudian ditarik menjadi satu organisasi kepemudaan untuk mencoba membantu pemerintah dan APH untuk mengamankan Kota Makassar dari segala macam kejahatan-kejahatan. Sesungguhnya gagasan untuk membuat organisasi ini sudah lama. Nah, kalau kita misalkan mau meminta perspektif kami sesungguhnya tidak akan mengatakan bagaimana cara merubah mindset atau SDM pemuda dalam perspektif kami. Saya malah meminta kepada masyarakat dibantu mungkin oleh OPD-OPD pemerintah Kota Makassar untuk merubah mindset masyarakat kepada kami. Karena sesungguhnya bagi kami ketika misalkan teman-teman keluar dari penjara, mindset masyarakat itu selalu negatif untuk kami. Apalah dia mantan pelaku kriminal jalanan. Bagaimana caranya dia bisa berhasil? Bagaimana caranya dia bisa membangun kita punya lorong? Bagaimana caranya bisa membangun kita punya wilayah kalau mereka saja pernah melakukan tindak pidana kejahatan. Tapi dalam studi yang selalu kita buat, sesungguhnya yang menciptakan kejahatan, ruang-ruang kejahatan itu sendiri adalah masyarakat itu sendiri. Nah, untuk kajian itu mungkin akan di sesi yang lain, tapi pada beberapa kesempatan saya sudah melakukan sharing-sharing terhadap bagaimana masyarakat sesungguhnya menciptakan sehingga pemuda ini melakukan kejahatan. Sebagian pemuda ini melakukan kejahatan. Nah, berkaitan dengan lorong wisata, kalau diminta perspektif kami, ya pasti kami bilang adalah selesaikan dulu persoalan keamanannya. Karena tidak bagus juga kita melihat ketika misalkan lorong wisata kemudian hadir, semua wisatawan hadir dalam lorong-lorong wisata, lantas kemudian di depan lorong ada orang baku busur-busur. Ada orang berkelahi, ada orang atau di lorong sebelah kita mendengar ada orang teriak-teriak, petasan berhamburan kiri kanan, itu akibat perang kelompok, tawuran dan lain-lain. Sehingga dalam perspektif kami ya harusnya kita amankan dulu persoalan keamanan itu, kita selesaikan pada persoalan keamanan itu. Nah, menarik kita bicara tentang keamanan di Kota Makassar ini, saya harus menyampaikan data dari kepolisian bahwa puncak tawuran, begal tertinggi itu berada pada bulan-bulan Ramadan di setiap tahunnya. Dan data dari kepolisian 2 tahun sebelum tahun 2022 ini ada 34 titik
tawuran di Kota Makassar. Setelah terbentuknya Batalion 120 dan kemudian kita bekerja sama dengan kepolisian, tinggal ada 4 titik tawuran di Kota Makassar selama bulan Ramadan. Kami tidak akan mengatakan bahwa kami hebat, kami tidak akan mengatakan bahwa efektivitas itu berasal dari kami. Kami tidak akan mau jumawa untuk mengatakan itu, tapi tentu itu berasal dari semua unsur. Dan unsur yang paling penting tidak terlepas dari wali kotanya pemuda di Kota Makassar, yaitu Ketua KNPI Kota Makassar. Beliaulah yang selalu kita ajak sharing, yang kemudian membantu secara pemikiran kami di Batalion 120 sehingga kami mampu untuk meminimalisir tawuran-tawuran yang terjadi di Kota Makassar. Bahwa hari ini dikatakan viral, saya beberapa minggu yang lalu dengan Pak Kabid Pak Di hadir di Kecamatan Biringkanaya dalam diskusi yang bertemakan maraknya tawuran dan begal saat-saat ini. Saya di sana menyinggung penyelenggara. Saya bilang kalau kita bicara marak tawuran, sesungguhnya tawuran yang sebenarnya itu bukan yang terjadi di Kota Makassar hari ini, bukan tawuran. Karena tawuran itu adalah ketika satu kelompok melakukan serangan, kelompok yang satu mengcounter serangan itu, terjadilah saling baku lempar batu dan saling baku busur segala macam. Itu yang dikatakan tawuran. Hari ini yang terjadi adalah sekelompok geng motor datang di satu daerah, melakukan busur, kemudian lari, kabur. Itu bukan tawuran sesungguhnya. Dan hari ini memang itu marak. Dan ini yang menjadi tugas kami, karena kemarin setelah kami mencoba untuk mengklaster atau mengklasifikasi potensi-potensi tawuran di beberapa daerah atau lorong-lorong itu ada di generasi milenial. Generasi milenial ini kan kita tahu dia di angka umur 24 tahun sampai 40 kalau saya tidak salah. Nah kemudian hari ini yang selalu melakukan kejahatan itu ada di generasi Z, generasi umur 8 tahun sampai 23 tahun. Nah ini yang kemudian menjadi tugas kami hari ini, karena yang selalu melakukan tindak pidana seperti itu adalah generasi-generasi Z. Nah sekarang kami mencoba untuk memprofiling, kami sudah masuk di beberapa sekolah-sekolah, kami sudah mencoba berkomunikasi kepada, mohon maaf, ada banyak geng-geng motor yang ternyata ada di Kota Makassar. Kami sudah mencoba berkomunikasi, dari data yang kami punya, geng-geng motor yang selalu membuat kerusuhan di Kota Makassar ada 11 geng motor. Alhamdulillah setelah kami melakukan profiling dan mencoba melakukan pendekatan ala komunikasi anak lorong, kami sudah merekrut ketua geng motor. Dari 9 tersebut ada 5 ketua geng motor yang sudah bergabung di Batalion 120. Nah ini yang saya pikir adalah butuh bantuan dari pemerintah untuk sama-sama agar kami mampu untuk memasuki. Nah kalau misalkan hari ini program pemerintah Kota Makassar mengatakan bahwa jagai anak tak, kalau saya dari Batalion 120 minta supaya jangan hanya jagai anak tak, jagai juga anaknya orang atau jagai anaknya tetangga. Maksudnya adalah kalau ada anak-anak yang sudah berpotensi untuk melakukan tindak pidana, misalkan dia minum-minum di situ, atau misalkan dia ngelem di satu daerah, jagai mereka. Caranya menjagai adalah hubungi kepolisian kalau dia mau dibinasakan dalam konotasi yang tidak sebenarnya. Dibinasakan oleh saya adalah di penjara dan lain-lain. Tapi kalau dia ingin dibina, hubungi Batalion 120, insya Allah kami akan melakukan pembinaan untuk mereka. Nah, itu adalah perspektif kami dalam lorong wisata. Sekarang, kalau kita bicara tentang peranan, apa yang kemudian menjadi peranan Batalion 120 ketika kita diminta? Eksklusif Bapak Wali Kota Makassar kemarin menelpon saya, pada saat beliau masih ada di Bali, kalau saya tidak salah, beliau meminta Batalion 120 untuk menjadi keamanan di 1000 lorong wisata. Sesungguhnya saya kurang komunikatif pada saat itu karena Pak Wali langsung mematikan telepon. Saya belum sempat untuk menyampaikan bahwa tolong dong Batalion 120 jangan selalu bicara tentang keamanan. Bisa enggak kami diminta ini untuk bicara tentang kenapa enggak Batalion 120 kau hadir di situ untuk menghadirkan UMKM, kau hadir di situ untuk berkreasi, kau hadir di situ untuk meningkatkan lorong wisata itu. Karena saya yakin kami juga mampu loh. Di dalam penjara, mohon maaf, dalam rutan, teman-teman yang pernah berada dalam rutan, kita dituntut kreativitas di dalam penjara.
Di dalam penjara kami mampu untuk, mungkin biasa kita dengar, biasa kita lihat, kami mampu untuk membuat senjata, replika senjata itu dari koran bekas. Kami mampu untuk membuat lemari dengan ukuran diameter 2 kali tingginya itu sampai 4 meter, itu dari koran bekas. Dan banyak kreativitas yang lain pada saat kita dibina di dalam penjara. Kenapa enggak itu diminta oleh Batalion 120? Kenapa harus bicara keamanan? Meskipun kalau misalkan kami ini selalu diminta apapun itu, Batalion 120 selalu siap untuk melakukan itu. Meskipun wilayah keamanan dan perparkiran segala macam. Nah itu saya kira barangkali peranan kami dari Batalion 120 untuk direkomendasikan. Kami kalau bicara keamanan tentu itu yang menjadi moto kami. Karena moto kami adalah Makassar aman. Jadi sesungguhnya kalau bicara keamanan diminta tidak diminta pasti kami akan terlibat. Tapi kami mohon berikan kami ruang tidak hanya pada wilayah keamanan. Karena kami mau memframing bahwa Batalion 120 itu bukan hanya mampu untuk mengamankan kota Makassar, tapi kami juga mampu untuk melakukan kreativitas. Mungkin itu dulu Bu, untuk sementara menjadi pengantar. Terima kasih Kak Faisal. Sekarang saya mau ke Ibu Indira. Ibu, kira-kira nih, apa langkah strategis yang bisa diambil untuk membuat program lorong wisata ini sukses sebagai tokoh pemuda? Silahkan. Cek. Oke. Baik, terima kasih kakak moderator yang saya hormati, para kepala dinas muda. Ini luar biasa, Kota Makassar punya kepala dinas, punya camat, punya kepala bidang, punya sekretaris dinas muda-muda. Yang punya acara Bapak Kadispora, kemudian ada sahabat saya Pak Rum, kemudian ada Kakanda Eca, ada pariwisata juga sekarang ya. Oke. Dispora dengan seluruh jajarannya, Ibu Sekdis, Pak Kabit, Pak Camat, Kakak Isal, Kakak Arus, serta seluruh yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada lemas ya? Udah pada makan malam? Sama kalau begitu. Baik, tadi kakak moderator sempat bilang, mengubah perilaku, mengubah mindset, susah-susah gampang apa gampang-gampang susah. Itu susah. Itu susah. Tadi waktu saya bertanya ke Pak Kadis Pariwisata, saya tidak menyebut masyarakat memang sengaja, karena saya juga narasumber di sini. Itu bahan saya buat di atas. Jadi saya cuma sampai ke pemerintah setempat aja. Padahal sudah disampaikan sama Pak Camat, tadi juga sudah diulangi oleh para narasumber sebelumnya bahwa pemerintah tanpa masyarakat nggak bisa apa-apa, masyarakat tanpa pemerintah juga nggak bisa apa-apa. Oke, nah sekarang karena yang hadir di sini semuanya sebagian besar anak muda, kita bicara peran pemuda. Ya, lorong wisata kita kesampingkan dulu karena sudah pasti akan ada anak muda yang juga akan terlibat di dalamnya. Sekarang pemudanya siap nggak? Perilaku pemuda Kota Makassar ini sudah benar belum? Itu dulu pertanyaannya. Kita bicara kemana-mana bahwa masa depan bangsa negara ini ya di tangan pemuda. Ya benar, tapi sekarang pemudanya udah siap apa enggak? Pemudanya udah settle apa enggak? Pemudanya sudah berperilaku baik apa enggak? Pemudanya sudah bermanfaat untuk orang banyak apa enggak? Nah, pada saat pemuda kita sudah pelan-pelan, walaupun pelan-pelan, dan kemudian mereka udah settle, tidak lagi susah untuk membantu mengubah perilaku orang-orang lain. Mau sesamanya pemuda atau mau ke orang yang umurnya mungkin lebih tua atau orang tua. Nah, kita berbicara lorong yang mungkin sebagian besar pasti ada anak muda di dalamnya. Tugasnya apa? Pertama, setelkan diri kita sendiri dulu sebagai anak muda, dan setelah itu kita bisa membantu mengubah perilaku orang-orang yang ada di lingkungan kita. Di rumah dulu, tadi Pak Camat sudah sampaikan, lingkungan terkecil, di rumah dulu. Kalau misalnya Anda sebagai kakak sudah bisa, tadi kata kakak Isal, kita di batalion ada yang sudah pernah jadi tahanan masuk penjara, tapi sekarang bisa dibilang mereka sudah menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Kalau kakaknya sudah menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat, tapi mungkin adiknya belum. Nah, bagaimana kakaknya mulai dulu dari adiknya, sadarkan dulu gitu loh, bikin dia juga bermanfaat menjadi orang banyak. Kalau pemudanya sudah seperti itu,
tidak susah lagi kita mau menjadi pemuda yang membantu terlibat dalam program-program wali kota. Karena gini, coba yang pernah ke Bandung, di tengah jalan itu bunga-bunganya cantik. Kelihatan warnanya, merah, kuning, segala macam. Kursi-kursinya cantik, ada lampu-lampu yang cantik, tapi nggak pernah hilang. Di Makassar, tamannya, pinggir jalan, baru dipasangin bunga, 2 hari, 3 hari, besokannya hilang. Berarti masih ada perilaku masyarakat yang mohon maaf, harus kita pelan-pelan untuk ubah. Jangankan mau dipasang kursi sama lampu, bunga aja hilang. Ya, jadi kita berbicara kira-kira strategi apa yang bisa kita jalankan, tolonglah para pemuda. Sudah ada Batalion 120. Luar biasa Kakak Isal karena betul-betul bisa betul-betul berperan untuk para pemuda-pemuda yang mungkin masa lalunya tidak terlalu bagus menjadi pemuda-pemuda yang baik. Sudah ada KNPI juga seperti itu. Nah, sekarang sudah ada semua elemen di malam ini hadir, coba sama-sama kita bantu ubah perilaku masyarakat, tidak dengan mendikte, tidak dengan memaksakan kehendak, pokoknya Bu, ini sebentar saya tidak mau tahu, ini harus bersih. Enggak seperti itu, kasih contoh dulu. Ya, kalau kita lihat Pantai Losari, wisatawan bagaimana mau datang? Sudah diberdayakan UMKM, oke, udah benar. Jadi masyarakat masih mau berdagang di situ boleh, tapi kebersihannya gimana? Ya wisatawan juga pasti mau datang ke situ, aduh ini kotor sekali gitu. Nah, kenapa nggak anak-anak muda bikin kegiatan bersihin Pantai Losari? Kasih contoh dulu lah gitu. Nanti lama-kelamaan akan terbiasa masyarakat ini. Oh oke, sudah ada contoh, ternyata memang anak-anak muda Makassar ini bersih. Paling enggak pinggir pantainya, jadi kalau orang datang enak lihatnya. Kemudian tadi yang saya bicara bakso Bamba Puang, mungkin kalau ada anak muda yang tinggal sekitar situ, saya kalau makan bakso di situ penuh sampah di bawah saya. Orang-orang tetap datang orang baksonya enak gitu. Tapi kenapa tidak anak muda di lorong itu atau lorong sebelahnya tuh bilang gini ke penjualnya, setiap orang habis makan, bersihkan lagi bawahnya. Supaya orang makan setelah itu enak. Nah terus kita mau foto, di situ kan ada apa sih, ada cermin, ada ayunan segala macam. Kita mau foto, ada motor parkir samping-samping. Jadi ya itu sebagian contoh saja yang saya sampaikan. Intinya adalah mari para pemuda Kota Makassar, terutama yang hadir di acara kita pada malam hari ini, lakukanlah dulu kepada diri Anda jika Anda sudah yakin bahwa diri Anda ini sudah bisa membantu untuk mengubah perilaku orang atau paling tidak memberi contoh yang baik kepada orang-orang, maka lakukanlah itu supaya tidak lagi pemerintah setempat yang selalu disalahkan. Pak Dani, Ibu Fatmawati Rusdi sudah luar biasa memberikan program, tetapi kembali lagi bantuan dari para pemuda, bantuan dari masyarakat supaya program ini bisa berjalan dengan lancar. Kenapa kota lain bisa? Kenapa wisatawan milih pergi ke Bali, pergi ke Malang, pergi ke ke Bandung? Malah kalau ke Sulawesi Selatan perginya ke Toraja, perginya ke Bira gitu. Padahal kita juga punya pantai gitu. Jadi mari sama-sama kita sukseskan program-program luar biasa dari pemerintah Kota Makassar. Sebagai pemuda jangan hanya ngomong aja, mari sama-sama kita aksi. Kalau mungkin sekarang ada KNPI, ada batalion, masih banyak pemuda Pak Kadis di luar sana mungkin bisa masuk di kampus-kampus, perwakilan dari kampus, mungkin mereka bukan orang sini tapi paling tidak mereka bisa membantu dengan effort mereka untuk sama-sama membangun Kota Makassar menjadi lebih baik. Mungkin itu dari saya, Kakak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berlama-lama, saya langsung ke Kak Asrul. Kak, adakah program yang bisa di-inline-kan atau disinergikan dengan program yang sedang dicanangkan oleh pemerintah kota? Mengingat anggarannya tadi digadang-gadang cuma 600 juta. Adakah itu programnya? Silahkan Kak. Ya, terima kasih banyak Kakak Moderator. Yang saya hormati mungkin Pak Kadis selaku punya kegiatan pada malam hari ini, ada Kadis Dispora sama Kak Rum, Kak Resa,
terus Pak Camat, Ketua Batalion, saudara saya ini, sama Kakak Indira, dan semua teman-teman Batalion dan KMPI dan pemuda se-Kota Makassar yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama mungkin sebelum saya memberikan beberapa program tentang di KMPI kerjasama dengan pemerintah kota, saya ingin menyampaikan bahwa di Kota Makassar itu cuman ada di seluruh Indonesia itu cuman ada 5 kota yang layak pemuda, yaitu salah satunya di Makassar. Kota Makassar ini sudah mempunyai Perda nomor 6 tahun 2019. Perda kepemudaan tersebut, yang dimana sekarang semua anggota DPRD lagi gencar-gencarnya melakukan sosialisasi. Jelas di perda-perda itu sudah jelas diatur keterlibatan pemuda di Kota Makassar, bagaimana cara mekanismenya bekerja sama dengan pemerintah kota, tingkatan dinas, kecamatan sampai kelurahan. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa sekarang pemuda Kota Makassar jangan tinggal diam. Saya pikir program Bapak Dhani Pomanto dengan Ibu Fatmawati hari ini sangat-sangat luar biasa menurut kami. Kami di DPD KMP Kota Makassar bahwa hampir semua di kecamatan kelurahan kami ada. Satu di kecamatan kami ini dengan baru kami melaksanakan pemilihan ketua, kami sudah merekrut semua pemuda yang ada di kecamatan itu sekitar 50 orang. Setiap kelurahan kami libatkan masuk di KMP. Apalagi dengan adanya Batalion 120, saya pikir bisa di tingkatan kelurahan dengan tingkatan apapun RT RW itu bisa dikombinkan bahwa KMPI dengan unsur pemuda-pemuda yang lain ini bisa dilibatkan. Kakak Isal tadi menyampaikan apakah ini KMPI sering dilibatkan untuk membahas lorong wisata. Saya bilang tidak pernah kalau kami di KMPI. Jujur saja, tapi kami di DPD KMP Kota Makassar insya Allah selalu mensupport kegiatan atau program-program Bapak Dhani Pomanto. Tapi di tingkatan kecamatan saya mewajibkan semua ketua-ketua DPK saya itu harus mendukung full Bapak Camat, Kelurahan untuk program apapun itu yang bersentuhan langsung ke masyarakat. Nah inilah, sebelum terlalu jauh kita mengurusi dapur orang, lebih bagus kami mengurus dapur kami sendiri. Bagaimana caranya supaya teman-teman KMPI selaku organisasi istilahnya plat merah, Bu. Plat merah ini langsung dinaungi sama pemerintah Kota Makassar dengan sampai di kecamatan. Saya pikir program yang kami tawarkan ke depan, kami koordinasi dengan Kabid Kepemudaan khususnya di Dispora tahun 2023, memang proposal kami masuk ke dalam, itu bersentuhan langsung di lorong-lorong di 15 kecamatan. Nah saya pikir hari ini mungkin ada Pak Kadis Dispora, kami sering-sering dipanggil melalui KKD mungkin ya, kami minta komunikasinya bagaimana, kira-kira kegiatan apa. Nah kami harap nanti Pak Kadis mungkin di Dinas Pariwisata, baru mungkin KNPI bisa juga dilibatkan. Jujur kemarin kami ke Lanjukan, bisa nanti mungkin kalau ke Lanjukan hampir biaya 20 juta dengan kapal penumpang yang kami bayar. Tapi dana hibah Pak, tetap pemerintah yang membantu ini. Alhamdulillah kami bikin plang di sana Pak. Memang sering dikunjungi sama wisatawan, mau di internasional mungkin sering, tapi tidak ada sama sekali Pak plan namanya bahwa ini Lanjukan loh. Kami alhamdulillah kami punya dana dari pemerintah Kota Makassar, kami bikinkan plan di sana Pak. Ada beberapa edukasi, melarang buang sampah di tempat, cukup pengalaman yang pahit dibuang saja, jangan mengambil sesuatu kecuali foto, mungkin kayak begitu kami bikin. Nah hari ini secara tidak langsung kami di DPD KMPI Kota Makassar sangat membantu mensupport semua kegiatan-kegiatan, dan apabila ke depan kami sangat diminta untuk membantu program-program pemerintah Kota Makassar, saya pikir kami dari DPD KMPI Kota Makassar turun ke kecamatan dan kelurahan, insya Allah kami sudah harga mati buat Bapak Dhani Pomanto dan Ibu Fatmawati untuk menyukseskan semua program-program kerja yang ada. Mungkin cuma itu untuk sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arul. Saya langsung ke panelis kita di bawah sana. Nanti masih ada Pak Muhammad Rum dan Pak Muhammad Reza. Pak, tadi ada sentilan Pak.
kenapa KNPI tidak dilibatkan atau tidak apa ya tadi itu tentang long list. Mungkin boleh saya dibantu untuk panitia mic-nya. Oke, saya ke Pak Rum dulu. Silakan Pak Rum. Ya. Terkait keterlibatan, Oke. Pak. Jadi begini, strukturnya adalah struktur inti, adalah SKPD. KNPI bersinggungan dengan Dispora. Dispora akan mengajak KNPI dan batalion. Kemarin baru batalion 120 yang masuk di Zoom langsung dengan SKPD. Jadi seperti itu formasinya. Kita mantapkan dulu di intern pemerintah kota sendiri. Kan kalau langsung ke ada KNPI, nah belum mantap, belum fix semua polanya, penganggaran dan sebagainya, itu baru kita mengajak stakeholder lainnya. Terkhusus di KNPI, ada Pak Kadispora pasti akan sebagai penyambung lidah dari program tersebut di kepemudaan. Gitu. Bukan cuma KNPI kami rasa, karena banyak juga organisasi OKP lainnya yang harus terlibat seperti itu. Jadi bukan tidak terlibat, akan terlibat, tapi baru masuk dulu di jalur Dispora. Nanti akan ada jalur khususnya. Seperti kemarin Pak Kakak Iser ini sudah ikut gitu di kemarin di Zoom, sudah ada perintah. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya sudah ada OKP lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, jawabannya sangat menenangkan hati. Saya ke Pak Muhammad Reza. Pak, tadi ada tawaran dari Batalion 120. Mereka bukan hanya mereka bukan hanya menangani tentang keamanan, tapi mereka bisa diajak untuk membina anak-anak muda lebih kreatif. Ini bagaimana Pak? Tawaran ini menarik ya, sepertinya. Iya, kenapa tidak? Kami lorong wisata ini melibatkan semua SKPD. Ada koperasi di situ yang menangani UMKM. Nanti bisa kita masuk di situ. Ada skill training, saya tadi katakan ada 7 SKPD yang ada skill training di situ. Nanti kita akan lihat di mana teman-teman batalion ini bisa masuk di antara 7 itu, karena tiap SKPD beda-beda. Kalau kayak saya di DKP itu pelatihan membuat friend price dari ubi ungu yang ubi jalar. Di Snaker ada juga. Di Spora ada juga, bahkan di Spora kepemudaan ada juga. Hampir semua itu pasti kita akan turunkan ke lorong. Dan dari situ nanti mungkin kita lihat, mudah-mudahan sebagian besar dari teman-teman batalion ini ada di lorong situ. Jadi dari lorong itu kita bisa tanya, kira-kira kita mau bikin apa? Perintah pimpinan yang katakan kan di SKPD ada yang dia memang sudah anggarkan pelatihan apa. Perintah pimpinan jangan terpaku sama situ. Kalau tanya nanti di lorong, anak muda itu mau bikin apa? Kita bikinkan pelatihan itu. Umpamanya mau bikin sablon baju, mau bikin mural. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi tidak kaku dalam artian apa yang sudah dianggarkan pemerintah itu kita lakukan, tetapi apa yang mereka butuhkan itu yang kita kasih. Karena cuma kita lakukan sebentar dia tidak minat di situ. Nah, itu. Jadi insya Allah pasti kita akan bukan cuma masalah yang kita kemarin Zoom itu mengatakan bahwa keamanan saya tidak. Itu mungkin karena kan pada saat Zoom itu serba cepat semua, mungkin itu yang sempat terlintas dari Pak Wali, itu yang diingat. Tetapi insya Allah ini kan kita bawahnya Pak Wali bantu berpikir ini insya Allah ini masukan juga. Mumpung alhamdulillah diingatkan itu. Insya Allah kita akan fasilitasi. Yeah. Terima kasih Pak Muhammad Reza. Saya ke Pak Kadispora mungkin Pak. Terkait otomatis kalau peranan pemuda yang memberikan contoh dari Kadispora sendiri, program apa saja nih dari Juni sampai Desember yang masih disiapkan untuk anak-anak muda Kota Makassar? Ya, terima kasih. Saya ingin juga menanggapi dari Ade Izal. Saya setuju dan menggarisbawahi bahwasanya teman-teman yang ada di batalion itu jangan hanya keamanan yang kita libatkan mereka. Data dari teman-teman batalion 120 itu sudah diserahkan ke kami. Sudah ada perintah dari pimpinan bahwasanya tolong dipetakan adik-adik ini sesuai dengan bidang ataupun keahliannya. Nanti setelah kami petakan, nanti kami akan rekomendasikan ke SKPD terkait. Ya, bila mana kalau dia bidangnya menyangkut masalah UKM, pasti kita akan koordinasikan dengan Dinas Koperasi. Adapun
program-program daripada dalam OPD kami, ya pastinya kami KNPI terus organisasi kepemudaan pasti akan sering-sering kami libatkan, terus kami duduk bersama apa-apa yang harus kita lakukan ataupun kita taktisi lewat program-program yang kita bisa buat dalam hal untuk menyentuh apa-apa kegiatan yang bisa diberikan oleh pemuda yang ada di Kota Makassar. Data yang ada di kami, pemuda Kota Makassar itu berjumlah 392.000. Iya, sehingga kalau kita memberdayakan potensi yang 392.000 ini, kami yakin bahwasanya setiap program ataupun pembangunan yang ada di Kota Makassar itu bisa berjalan dengan maksimal ataupun dengan baik ya, Pak. Terima kasih Bapak. Saya buka untuk sesi kedua. 2 orang penanya saya mohon dibantu panitia. Mungkin dari Mas yang pakai baju kotak-kotak di tengah. Boleh saya dibantu? 2 ya, 2. Dengan yang sana 1, iya. Setelah ini. Sebutkan nama dan dari mana. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebuah diskusi publik yang sangat menarik tentu saja. Dalam kesempatan ini, saya sendiri sebenarnya hanya ingin menyampaikan sejumlah kritik, sekaligus minta tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, para stakeholder yang ada di depan saya. Perlu saya sampaikan bahwa kredensial saya sendiri saat ini hanya warga biasa, masyarakat Makassar biasa yang kebetulan beberapa tahun terakhir menjadi mahasiswa yang mempelajari hukum, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. Sehingga kurang lebih saya berbicara mewakili pemuda itu sendiri. Nah, mengawali kritik saya bahwa peran dan perspektif pemuda berarti berbicara tentang elemen masyarakat yang sangat komplit. Pemuda punya tenaga, punya ruang berpikir. Bahkan kalau kata Tan Malaka, Bapak Revolusi kita, Bapak Republik kita, dia mengatakan bahwa hanya pemuda yang memiliki satu kemewahan yang tidak dimiliki oleh elemen-elemen lain, yaitu idealisme. Tapi hari ini kita seolah mencoba mengkerdilkan peran pemuda itu sendiri. Malam ini saya cuma mendengar lorong wisata, lorong garden. Saya akan berpikir, apakah memang tidak ada program-program lain yang tepat guna yang diberikan tawaran kepada keterlibatan pemuda itu sendiri? Atau mungkin saya kurang memperhatikan ya, atau seperti apa, mungkin nanti bisa dijawab. Saya ingin mengatakan bahwa hari ini kita lupa bahwa peran fundamental atau sisi fundamental pemuda itu seringkali kurang diperhatikan. Pendidikan, peningkatan literasi, itu adalah hal-hal yang jarang disentil oleh pemerintah, bahkan elemen-elemen masyarakat lainnya. Para stakeholder harusnya berpikir bahwa kemampuan literasi pemuda adalah hal yang paling fundamental yang harus lebih dulu ditingkatkan sebelum kemudian menawarkan pemuda untuk terlibat dalam ini, dalam itu, dalam ini. Kita berbicara soal proyek, saya harus mengatakan bahwa lorong garden dan lorong wisata dalam kacamata saya yang sempit ini itu merupakan proyek mercusuar. Tidak memberikan sumbangsi yang signifikan kepada masyarakat itu sendiri. Bahkan ketika saya berdiri di sini, saya merasa bahwa saya tidak relevan dengan istilah pemuda lorong, karena saya tinggal bukan di lorong, saya tinggal di pinggir jalan besar. Apakah kemudian orang-orang yang tinggal di pinggir jalan besar tidak diperhatikan? Kan maaf, ini mungkin adalah kata-kata yang kurang tepat yang saya lontarkan, tapi itu menjadi keresahan saya sendiri. Saya ingin mengatakan bahwa hari ini para pemuda sibuk protes bahwa pemerintah mempekerjakan asing, mempekerjakan rakyat-rakyat etnis tertentu. Tapi kemudian kita tidak berkaca bahwa hal ini bermuara dari skill pemuda yang tidak ditingkatkan oleh pemerintah itu sendiri, bahkan pemuda itu sendiri. Karena malam ini pun, dalam diskusi publik ini pun, kita hanya berbicara tentang hal-hal yang teknis-teknis saja. Kita tidak menyentil hal yang fundamental. Maka saya mengatakan, maka saya berpikir juga, saya rasa diskusi publik ini kita kurang mengundang narasumber-narasumber lain. Bahkan saya tidak melihat adanya akademisi di panggung ini. Saya tidak melihat adanya analisis publik, analisis politik, dan sebagainya. Padahal kalau kita mau mengadakan diskusi publik, undang elemen-elemen yang memberikan pengaruh yang memang untuk masyarakat. Akademisi misalnya, analis politik misalnya, analis publik misalnya, analis kebijakan misalnya.
Bagaimana mungkin kita mau membuat suatu program yang signifikan kepada masyarakat kalau tidak ada studi dalam itu? Kita berbicara soal misalnya begini, bahkan Indomaret pun untuk dibuat ada studi. Berapa masyarakat yang lewat di depannya, berapa mobil yang lewat di depannya, bagaimana misalnya potensi pembelian kepada retail tersebut dan sebagainya. Tapi hari ini pemerintah seolah kehabisan ide dalam memberikan program-program. Maka saya katakan, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, mohon maaf. Kalau memang para pemegang kebijakan sedang mengalami kebuntuan, coba datangi kampus-kampus, coba datangi pusat studi-studi ilmiah. Tarik orang-orang yang memang berkompeten, yang berkualifikasi untuk memberikan ide-ide kreatif. Agar kemudian program-program yang dihasilkan itu tepat guna. Saya katakan tepat guna karena memang seharusnya yang dibutuhkan oleh pemuda adalah peningkatan skill yang signifikan atau peningkatan skill yang komprehensif. Bagaimana mungkin kita mencoba melibatkan pemuda kalau literasinya sendiri minim, literasi keuangannya minim, literasi keluarganya minim. Sekarang mungkin kita bisa berbangga bahwa angka melek huruf di Indonesia itu mencapai hampir 100%. Tapi apakah 100% ini melek literasi? Tidak. Bahkan dalam konflik Rusia-Ukraina saja, kita hanya dalam sudut pandang kecil bahwa Rusia yang adalah pembela Islam, Rusia adalah sahabat Indonesia. Padahal dalam kacamata yang lebih luas tidak seperti itu. Ini menunjukkan bahwa pemuda kita sendiri sebenarnya pun memang pintar membaca, tapi tidak pintar memahami secara kritis. Kemudian saya ingin mengatakan bahwa hari ini kita sering berbicara soal anggaran yang perlu ditingkatkan. Dari apa yang saya baca sebelumnya, anggaran untuk anggaran tahun ini saja itu hampir mencapai 5 triliun. Tapi sebagai seorang pemuda, saya melihat bahwa program yang kemudian dihasilkan oleh pemerintah itu tidak memberikan rasa yang gimana ya. Maka tadi saya sepakat sama yang dikatakan oleh penanya pertama, bahwa pemuda itu seringkali apatis. Karena kita sudah sama-sama tahu nih, itu kayak semacam apa ya, rahasia publik bahwa program pemerintah itu, mohon maaf saya harus katakan, itu sekedar suksesor dokumentasi. Hari ini kita begini foto-foto, laporan kemudian laporan pertanggungjawaban kita sampaikan bahwa kita sudah begini, tapi tidak ada output yang jelas dalam hal tersebut. Saya mengatakan hal ini karena ini merupakan kesan saya pribadi. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa sebelum kemudian kita melakukan atau menggodok program-program yang ibaratnya program-program teknis, kita kembangkan dulu nilai-nilai yang dimiliki oleh pemuda itu sendiri. Tingkatkan skillnya, tingkatkan literasinya. Kalau orang bijak mengatakan jangan memberikan ikan kepada pemuda atau jangan memberikan ikan kepada masyarakat, karena itu hanya untuk dia makan 1 hari saja. Kita berikan dia kail, kita berikan dia ilmu mancing, ilmu ikan, ilmu cuaca dan sebagainya, maka dia akan bisa makan sepanjang hidup. Terima kasih. Terima kasih. Saya langsung yang kedua, biar saya intinya, Mas, yang kedua saya ingatkan kembali, langsung pada inti pertanyaan, karena kita terbatas oleh waktu. Silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Sangat menarik pembahasan pada malam hari ini karena mengenai kepemudaan. Oke, pemerintah sering berbicara masalah pemuda. Ada beberapa ratusan komunitas hingga organisasi yang ada di Kota Makassar. Tapi belum ada pemerintah duduk bersama dan merangkul komunitas-komunitas tersebut yang memiliki program kerja yang begitu bagus dalam hal pembinaan karakter, bahkan soft skill dan hard skill-nya. Saya ingin katakan bahwa organisasi kepemudaan bukan cuma KNPI, bukan cuma batalion, akan tetapi kita belum duduk bersama, bukan saatnya kita diri kita, akan tetapinya kita berkolaborasi. Bukan saatnya kita siapa yang paling yang lebih naik di atas, akan tetapi kita berkolaborasi agar menghasilkan harmoni nada yang begitu indah, begitu. Agar saya harap pemerintah ke depannya dapat duduk bersama komunitas hingga organisasi kepemudaan agar kalau kesannya bisa apa sih yang bisa ditawarkan oleh pihak pemerintah kepada pihak komunitas. Di bulan 8 nanti nih Kak Indira ada program namanya World Cleanup Day. Itu kalau Anda mempermasalahkan masalah kebersihan, ada program nanti di bulan 8 yang akan dipelopori oleh kepemudaan, itu namanya World Cleanup Day. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan pedes ya kritik-kritiknya. Siapa duluan yang mau menjawab kritik-kritik ini? Boleh Kak Indira? Baik, luar biasa. Memang inilah pemuda kritis. Dari sekian banyak yang disampaikan tadi, saya sampai nggak inget apa aja masukannya, apa aja kritikannya. Tapi intinya gini,
Ada yang saya setuju, ada yang tidak. Saya bisa bilang Anda beruntung karena Anda tidak tinggal di lorong. Tetapi alangkah baiknya Anda bisa melihat anak-anak lorong yang mungkin kehidupannya jauh lebih berat daripada Anda. Nah, kenapa kita selalu mengambil lorong, dan lorong, mulai dari lorong garden, kemudian sekarang lorong wisata, kita berbicara pemuda di lorong, karena mohon maaf, sebagian besar dari mereka memang betul-betul membutuhkan support. Bukan hanya dari keluarga mereka, tetapi dari pemerintah. Oke, kemudian kalau tadi Anda bisa berbicara bahwa seharusnya yang duduk di sini adalah akademisi, kemudian dan lain sebagainya, mungkin begini, kalau sekarang kita hadirkan akademisi sungguh luar biasa memang, tetapi kita mau ini dibikin lebih santai, dan kami-kami yang ada di depan ini adalah orang-orang yang memang sudah sering ada di lapangan, yang tidak lagi kami memberikan teori. Mungkin Anda anggap ini teori, tetapi seperti contohnya Pak Camat udah pasti ada di lapangan. Mereka sudah tahu kira-kira karakter masyarakat yang ada di kecamatannya seperti apa, anak muda, orang tua, dan lain-lain. Begitupun Batalion 120. Anggotanya ratusan, terdiri dari berbagai macam karakter, terdiri dari berbagai macam latar belakang pendidikan. Bahkan ada yang mungkin tidak sekolah, ada yang tidak tahu membaca gitu. KNPI, kalian menjawab untuk penanya yang kedua, KNPI adalah tempat OKP berhimpun. Ada puluhan organisasi kepemudaan yang berhimpun di KNPI. Nah, kenapa pemerintah atau misalnya Dispora tidak mau berkomunikasi dengan OKP yang lain? Mungkin ada baiknya OKP lain yang merasa belum pernah dilibatkan coba sowan ke Dispora, karena pemerintah setempat terutama Dispora bukan hanya ngurusin pemuda, ada olahraga yang harus dia urusin juga. Nah, mungkin ada bagusnya memperkenalkan diri kepada Dispora bahwa ini kami ada OKP, mungkin kita bisa dilibatkan. Saya rasa bukan hanya Dispora, tetapi bahkan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota pun selalu membuka pintu selebar-lebar. Program yang tadi apa, oke. Mungkin bisa juga dilibatkan teman-teman yang hadir di sini, ada KNPI, ada Dispora, atau dari kecamatan, perwakilan pemuda dari lorong, supaya mereka juga bisa belajar, oh ternyata ada di bulan Agustus ada program ini. Next, setelah program itu berjalan, mereka bisa mencontoh juga membuat program-program seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Nah, kalau Kak Ical mungkin mau nambah Kak, silahkan, dikritik loh Kak. Nanti terakhir sama Pak Camat ya. Ya, jadi untuk penanya pertama, saya hanya menangkap energi positifnya aja. Bahwa kita akan bicara tentang literasi. Ada pertanyaan yang paling awal yang disampaikan oleh penanya pertama bahwa kok kenapa kita bicara tentang lorong ini, ya karena temanya lorong. Makanya kita konsen untuk bicara tentang itu. Tapi energi positif yang saya tangkap adalah penanya pertama selalu mendengungkan bicara tentang literasi. Positifnya adalah mungkin pihak pemerintah Kota Makassar memfasilitasi agar seluruh lorong wisata ada tempat-tempat baca di sana. Biar literasi ini semakin bisa digaungkan oleh pemuda-pemuda. Bahwa hari ini mungkin penanya pertama itu bukan adalah pemuda yang berasal dari lorong. Ya, kita berharap bahwa bukan hanya pemuda di luar lorong saja yang berpendidikan seperti penanya pertama. Harapan kita pendidikan itu menyasar teman-teman yang ada di lorong, sehingga literasi itu harus ada di dalam lorong dengan memanfaatkan lorong wisata ini sebagai tempat untuk meningkatkan literasi dengan cara mungkin ya kita buat perpustakaan. Saya lahir di lorong, Bu. Iya. Besar di lorong, bergaul di lorong. SD saya itu SD Rapocini itu di dalam lorong. SMP saya agak jarang barangkali yang tahu kalau saya bilang SMP Nahdiat, karena itu berada di dalam lorong. SMA saya SMA Nahdiat juga di dalam lorong juga. Bahkan saya selesai S1 dan S2 itu di dalam lorong. Kampus UIT di belakangnya itu kampus 2 itu di dalam lorong. Jadi saya kalau kita bicara lorong mulai dari sejak saya lahir sampai menyelesaikan pendidikan itu di lorong semua, Bu. Jadi tamak kalau bicara lorong. Nah, itu energi positif yang saya tangkap dari penanya pertama. Mungkin akan diserahkan kepada pemerintah untuk meningkatkan literasi. Barangkali bagusnya setiap lorong wisata dihadirkan perpustakaan
untuk untuk mengangkat stimulan bagi anak-anak lorong bisa membaca dan lebih berpendidikan lagi. Nah, kedua, yang penanya kedua barangkali satu hal tadi yang saya tangkap bahwa komunitas organisasi itu bukan hanya KNP dan batalion saja. Saya sangat mengakui itu. Jujur saja kalau kita bicara tentang batalion 120 ini sesungguhnya sudah ada sejak 6 tahun yang lalu dan tidak pernah disebut-sebut dimanapun. Tapi kami melakukan kerja-kerja, kalau saudara mau meminta data kepada kami akan memberikan data yang valid tentang kejahatan dan apa peranan kita. Alhamdulillah dengan peran-peran kerja dan kerja-kerja yang nyata, kami kemudian bisa digaungkan setelah 6 tahun kami berdiri. Nah, kemudian saran saya adalah coba barangkali kita harus lebih kerja-kerja nyata supaya pemerintah akan melihat apa yang menjadi kinerja dari komunitas-komunitas, lalu kemudian saya yakin kalau kerja-kerja itu nyata, pasti kita akan dilirik oleh pemerintah setempat itu sendiri. Intinya adalah kerja nyata. Itu mungkin tanggapan dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin bisa dari Kak, itu baru kita tutup di Pak Camat. Silahkan. Anak lorong ya minimal tetangga sama dengan lorong lah. Saya juga ini anak lorong juga, tinggal di lorong kebetulan di lorong, tapi semua sini kebanyakan kayaknya anak lorong semua. Jadi saya pikir kami di KMP sendiri memang berbicara masalah literasi hari ini. Kami memang mempunyai program. Program kami memang itu harus dari rumah kami sendiri di Veterani nomor 2 di jalan veteran tersebut. Kami pertama itu kami koordinasi dengan Dinas Perpustakaan hari ini, insya Allah kami akan menghadirkan perpustakaan pemuda dan insya Allah kami akan teruskan ke 2023 dengan anggaran kami masukkan di proposal Pak Kadis itu sampai ke lorong-lorong ke kecamatan ke depan. Nah, kami juga punya program yang kedua itu adalah kami juga mempunyai podcast yang kami sementara insya Allah bulan depan kami akan launching. Nama podcast kami itu kalau di Jakarta ada Mata Najwa, kalau kami di Makassar ada Mata Pemuda. Nah, Mata Pemuda ini akan mencari sumber-sumber apa yang harus dibutuhkan oleh pemuda di tingkatan lurah, kecamatan, dan tingkatan kota ke depan. Nah, saya pikir apa yang dimaksud dari yang kedua mungkin, penanya kedua, bahwa memang bukan KNP dengan batalion saya yang punya organisasi. Tapi apa yang dijelaskan dari Ibu Indira tadi, di KMP sendiri itu kami di Makassar ada 59 OKP, organisasi kemasyarakatan pemuda. Berbagai karakter, berbagai energi pemudanya semua ada di situ. Ibaratnya Alfamart itu ada semua di dalam, atau kebun binatang kami ada di dalam. Tapi selama pemerintah Kota Makassar memperhatikan kami bisa mengolah sampai 59 OKP. Nah, saya pikir penanya kedua tadi, insya Allah nanti kami ajak diskusi melalui podcast pemuda, bagaimana caranya pemerintah Kota Makassar melibatkan OKP-OKP ini tingkatannya dari kota sampai di kecamatan. Dan saya juga menantang kalau memang ada teman-teman program yang mau dikombinkan dengan pemerintah Kota Makassar melalui KMPI, kami siap, kami punya dana, dan kami siap untuk go untuk kegiatan-kegiatan yang intinya itu bisa bersentuhan dengan masyarakat langsung. Kemarin kami melakukan kegiatan bakti sosial di Pantai Lajukan, memang dana hibah ini yang kami kelola, ini tidak bisa kami keluar dari Kota Makassar, itu aturannya. Seandainya kami bisa pakai keluar dari Kota Makassar, mungkin kami bisa tadi banding ke depan di Bandung lah Pak Kadis, salah. Banyaklah kegiatan yang kami mulai dari literasi, terus komunitas-komunitas yang kita maksud nanti kita diskusikan. Di luar komunitas apa yang kita maksud, nanti kita kombinkan dengan KNPI, karena KNPI ini adalah organisasi plat merah, Bu. Organisasi istilahnya memang dari pemerintah ke bawah diberikan dana, bagaimana caranya untuk ada pencerahan untuk pemuda, bagaimana caranya bisa mendewasakan pemuda dan bekerja sama dengan pemuda-pemuda yang lain di tingkatan kecamatan. Mungkin cuman itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir Pak Camat, silahkan untuk menutup sekaligus pertemuan ini. Jangan saya tutup. Oh, tidak, maksudnya untuk diskusi kali ini mungkin disimpulkan apa kira-kira ya? Mau diajak pemuda tingkat kan paling dekat sama masyarakat adalah RT, RW, lurah, camat, Pak.
Oke, siap. Jadi sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada penanya yang pertama dan yang kedua. Jadi sebenarnya saya tidak angkat pertanyaan itu yang disampaikannya, karena lebih banyak memberikan masukan kepada kami, lebih banyak memberikan gambaran bahwa ini loh sebenarnya pemuda, dengan semangatnya, dengan kritisnya. Kami anggap itu sebuah masukan dan akan kami pertimbangkan untuk kami ke depannya supaya lebih bagus. Jadi begini, mungkin tambahan saja bahwa sebenarnya karena kami ini yang paling bersentuhan dengan masyarakat sebenarnya di pemerintah kecamatan sampai dengan di tingkat RT RW, kelurahan dan RT RW. Setiap hari yang kami dapatkan itu kalau bukan tuntutan untuk pelayanan, pasti komplain terhadap hasil layanan yang dibuat oleh pemerintah kota. Sama dengan yang dikatakan tadi, banyak kritikan, banyak saran. Kenapa sebenarnya program itu saja? Kenapa program dilaksanakan pemerintah di lorong saja tanpa melibatkan pemuda sebenarnya? Jadi mungkin ini banyak yang belum paham sebenarnya. Kami itu di tingkat kecamatan dan kelurahan bahkan setiap tahun senior-senior saya di depan saya yang kepala dinas ini, beliau juga pelaku-pelaku di kelurahan dan kecamatan dulu sebelum jadi kepala dinas. Jadi kami itu setiap tahunnya pasti akan melaksanakan yang namanya musyawarah rencana pembangunan. Ya, musyawarah rencana pembangunan itu sampai dengan di tingkat rembuk warga. Ya, rembuk warga. Rembuk warga itu di tingkat keluarga, di tingkat RT RW. Nah, di situ sebenarnya masukan-masukan terkait dengan program dan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat ditampung. Nah, di situ ditampung. Jadi setiap tahunnya itu pasti akan dilaksanakan. Kalau ada pemerintah yang tidak melaksanakan, berarti dia tidak menjalankan undang-undang. Iya, seperti itu. Amanatnya seperti itu sekarang. Jadi yang banyak dipahami oleh masyarakat bahwa dalam proses perencanaan pembangunan di pemerintah kota, provinsi sampai dengan di tingkat nasional itu biasanya yang menjadi pemahaman masyarakat itu adalah top down. Ya, top down itu dari atas ke bawah. Jadi apa yang dilaksanakan pemerintah itu, yang dituangkan dalam bentuk program itu cuman dibuat di atas, kemudian diturunkan di masyarakat untuk dilaksanakan. Tetapi sebenarnya ada juga pola-pola yang namanya bottom up, dari bawah ke atas. Ya, itulah yang dilaksanakan dalam satu bentuk kegiatan yang namanya musyawarah rencana pembangunan. Tingkatannya itu mulai dari rembuk warga, kemudian naik di tingkat pramusrembang di kelurahan, kemudian ditindaklanjuti di musrembang kelurahan, sampai kecamatan, sampai kota, sampai provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Tergantung skala-skala program yang akan dilaksanakan. Kalau misalnya skalanya kecil, mungkin putus di tingkat kota untuk dieksekusi oleh pemerintah kota. Kalau misalnya skalanya besar, itu akan dilanjutkan ke tingkat yang lebih atas untuk dilaksanakan. Saya kira itu gambaran saja sedikit. Sebelum saya tutup, saya cuma mau menawarkan kepada teman-teman pemuda, bukan menawarkan program sebenarnya. Saya mau menawarkan aksi. Jadi kami sekarang di pemerintah kecamatan, sekalian. Kami di pemerintah kecamatan, bukan cuma di kecamatan saya, bahkan 15 kecamatan Kota Makassar. Untuk sekarang kami di luar dengan program lorong wisata yang kami laksanakan bersama SKPD, kami lagi gencar-gencarnya melaksanakan penghijauan taman kota. Iya, taman kota dan median jalan yang ada di kota-kota. Nah, jadi median tengahnya, kemudian di pedestriannya, tanamannya itu mungkin kita sudah lihat, sudah banyak yang agak layu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mau menantang kepada pemuda-pemuda, organisasi-organisasi kepemudaan yang hadir di tempat ini, ayo kita sama-sama turun, kita sama-sama melakukan aksi, kita hijaukan kembali kota ini, supaya bisa lebih kita unggulkan, lebih kita bisa banggakan di tingkat nasional. Saya kira itu saja ya, sedikit dari saya. Mudah-mudahan setelah saya sampaikan ini, besok, tidak usah tunggu lama, besok teman-teman organisasi kepemudaan pergi cari bunga, ayo kita sama-sama tanam. Aksi kecil saja yang kita butuhkan di sini. Ya, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, saya terima kasih dulu untuk semua narasumber yang sudah ada di depan saya. Saya akan merangkum sebenarnya. Ada 5
sekitar 4 atau 5 yang akan menjadi rekomendasi dari acara kita hari ini. Yang pertama adalah ada 17 sektor, di antaranya ada 4 sebenarnya yang paling bisa dimasuki sama anak-anak muda. Yang pertama adalah kuliner, fashion, film, dan animasi, dan juga ada kria. Banyak sekali sektor yang bisa dimasuki sama teman-teman melalui komunitas. Jadi adalah kata kuncinya adalah komunitas, ya kan Pak Rum? Yang kedua adalah sinergi antar OPD biar bisa saling mendukung. Tapi bukan hanya OPD. Hari ini kita berbicara, hari ini kita berdiskusi, kita ngajakin semua anak muda, itu juga adalah bentuk dari kita mau mengajak anak-anak muda untuk bersinergi dengan program pemerintah. Yang ketiga adalah hubungi Batalion 120 jika ingin membina atau membuat anak-anak muda di lorong itu lebih kreatif, jauh dari kejahatan. Betul Kak? Oke, dan yang keempat adalah tadi saya mengutip kata-kata Ibu Indira, khusus untuk anak muda, mari beri contoh untuk orang-orang sekitar agar bisa mensukseskan program pemerintah. Dan kalau untuk meningkatkan literasi, saya ajak anak-anak muda yang hadir di sini untuk memfollow @dispora_MKS dan juga @tourism_Makassar agar meningkatkan literasi anak muda. Jadi bukan hanya program untuk anak-anak lorong, di sana banyak sekali program yang pemerintah kota tawarkan tapi tidak dibaca. Itu adalah penekanan hari ini. Tapi yang hebatnya lagi, ini adalah acara anak lorong dan anak pinggir jalan besar pun datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ada penyerahan plakat kalau tidak salah untuk semua narasumber. Boleh di depan saja, di bawah, di atas ini aja ya. Saya memanggil narasumber yang masih ada di bawah, ada Bapak Muhammad Tresa dan juga ada Bapak Muhammad Nur untuk naik ke depan. Saya panggil dengan hormat Bapak Muhammad Tresa. Iya. Kalian Bapak Muhammad Rum dan juga Bapak Muhammad Reza diharapkan untuk naik. Wah, benar Bu? Betul. Dan saya memanggil dengan hormat Bapak Kadis Pora Kota Makassar yang juga didampingi oleh Ibu Sekretaris Dinas, mendampingi Bapak untuk menyerahkan plakat bagi para narasumber yang ada di depan. Panitia mungkin boleh dibantu? Kita mulai dari penyerahan kepada Bapak Muhammad Rum, selaku narasumber dari Pariwisata Kota Makassar. Yang selanjutnya ada Bapak Muhammad Reza dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar. Selanjutnya ada Ketua KNPI Kota Makassar. Berikutnya satu-satunya wanita yang berdiri di depan kita sebagai narasumber, Ibu Indira Mulia sebagai tokoh pemuda Kota Makassar. Dan berikutnya ada Koordinator Dewan Komando Batalion 120 Kota Makassar. Dan berikutnya ada Bapak Camat Ujung Pandang Kota Makassar. Bapak dan Ibu Sekretaris, saya mengundang untuk di tengah, biar kita foto bareng dulu. Boleh, Pak Di juga boleh naik ke atas. Saya juga mau ikut, Pak.
buat memeriahkan malam hari ini. Saya ajak semua partisipan untuk berada di depan, kita foto bareng. Saya mengajak semuanya partisipan, ayo batalion 120 Kota Makassar yang tadi paling bersemangat. Teman-teman KNPI, merapat, boleh merapat. Mungkin boleh ke sebelah kanan masih kosong. Teman-teman bergabung ke sebelah kanan, mungkin ada yang duduk juga. Mas yang tadi, yang bukan dari lorong juga boleh ikutan. Biar tidak jadi anak tiri. Silakan ikutan mas, jadi bagian dari anak lorong. Oke, kita berpose, 1, 2, 3. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah ikut meramaikan diskusi publik, perspektif dan peran pemuda dalam pengembangan Kota Makassar. Tepuk tangannya, terima kasih. Sampai jumpa